Ini mie gorengnya, silakan dinikmati pelan-pelan. Oke, terima kasih. Bos, pesan nasi goreng 1. 2 telur mata sapi, tambahkan sosis asap. Baik, baik. Hey, bro, hari ini kamu sudah berapa orderan? Kira-kira 10 orderan. Kamu memang rajin sekali. Ya, kita orang miskin, memang nasib sial, lihatlah mereka. Mobil yang mereka kendarai saja harganya jutaan, kita, seumur hidup kerja keras, tetap tidak bisa dapatkan. Hei, lihat cepat, tahu ini mobil apa? G-Class, harga siap jalannya saja 4,4 miliar. Kita kerja setahun, tidak bisa beli satu roda mobil mereka. Ini bukan dari grup Su, Presiden Direktur Suan? Kenapa dia ada di sini? Anda adalah Xu Wangchuan. Saya, Anda, Bagus sekali, akhirnya ketemu Anda. Direktur Xu, ikut saya. Direktur Shu. Anda memanggil saya? Di sini selain Anda, siapa lagi yang namanya Xu Wangchuan? Saya memang bernama Xu Wangchuan, tapi saya cuma penjual mie goreng. Anda salah orang kali. Anda tidak tahu, paman Anda adalah orang terkaya di dunia. Tapi sayangnya, beberapa waktu lalu dia baru meninggal. Menurut wasiat, Anda adalah ahli warisnya. Cantik, saya cuma penjual mie goreng. Sebenarnya, di kantong juga tidak ada uang. Anda juga tidak perlu menghabiskan usaha sebesar ini untuk menipu saya. Kartu ini berisi 100 miliar. Ini paman Anda tinggalkan untuk Anda. Jika Anda tidak percaya, bisa pergi ke bank untuk cek saldo. Cantik, saya tidak ada waktu untuk main game dengan Anda. Saya masih harus berjualan. Mohon dimaklumi. Simpan baik-baik kartu hitam itu. Anda ada masalah apa? Bisa tanya saya kapan saja. Nama saya Suwan, siap menunggu panggilan Anda kapan saja. Hei, Pak Tua, siap pulang? Anak, kenapa kamu datang? Jemput saya pulang? Jangan panggil saya anak, karena saya sebentar lagi bukan anakmu lagi. Apa maksudmu bicara begitu? Apa maksudnya? Kamu tidak mengerti bahasa manusia? Saya untuk anak saya cari ayah baru. Siapa dia? Xu Wangchuan, kamu ini sebagai suami, sama sekali tidak tahu apa itu, perbedaan kelas. Bersama dia, kamu tidak akan pernah bisa lepas. Bercerai saja, asalkan kamu bercerai, investasi 50 juta. Aku langsung transfer ke akun perusahaan. Su Wangchuan, kita sudah bukan orang dari dunia yang sama, kamu tidak tahu, aku, CEO dari grup Yuan Feng, nilainya lebih dari 10 juta. Dan kamu hanya bisa menjaga usaha kecilmu ini. Apa yang bisa kamu bantu? Aku bahkan tidak mau mengajakmu keluar. Aku malu denganmu, paham? Baiklah. Kamu berdua, pasangan yang tidak bermoral. Aku tidak ingin kamu mengganggu perkembangan bisnisku. Su Wangchuan, jika kamu masih punya hati nurani, tandai perjanjian cerai ini. Kamu sudah bercerai dengan aku. Jangan sampai menyesal, jangan bersujud, memohon padaku. Aku memohon kepada seorang penjual mie goreng. Kamu pikir mungkin kata-kata itu kamu percaya sendiri? Cerai saja kalau mau cerai. Nanti kamu jalani jalanmu sendiri. Aku jalani jalanku sendiri. Su Wangchuan, bukannya kamu sangat hebat? Kalau begitu baiklah, setelah bercerai, mobil dan rumah semua untuk aku, kamu tidak keberatan, kan? Xu Wangchuan, kamu terlalu berlebihan. Aku bukan datang untuk berunding denganmu. Aku datang untuk memberitahumu. Hari ini, mau tidak mau kamu harus setuju. Tidak setuju pun harus setuju. Cepat keluar dari rumah ini. Aku tidak mau melihatmu lagi. Kita pergi. Dah, Pak Tua.
Kalian ini mau apa? Kamu masih berani pulang. Sherry sudah cerita padaku. Ambil barang-barangmu. Cepat pergi dari sini. Kakakku bilang, mulai sekarang, dia tidak mau melihatmu lagi. Kalau kamu tahu diri, cepat ambil barang-barangmu dan pergi. Pergi sana. Wang Sueli. Baru saja kamu dapat gandengan baru, langsung usir aku keluar. Kamu benar-benar kejam. Kamu masih berani membicarakan kakakku? Tidak punya malu, ya? Orang sepertimu, kalau di keluarga lain, sudah lama diusir. Keluarga kami membiarkanmu tinggal di sini, makan minum gratis selama 30 tahun, sudah sangat baik padamu. Aku makan minum gratis? Lalu, gajiku selama 30 tahun ini, diberikan ke siapa? Selama 30 tahun aku di keluargamu ini, pernahkah kalian memberiku uang sepeser pun? Jangan omong kosong. Ambil barang-barangmu. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku telepon polisi. Tidak usah kalian suruh. Aku akan pergi sendiri. Sekarang, melihat kalian saja sudah membuatku muak. Dengar baik-baik. Aku pasti akan membuat kalian menyesal. Kalau kamu, Xu Wangchuan, bisa membuat keluarga Wang menyesal, aku, Wang Xiaokun, adalah anjing. Cih, Cepat pergi, ini bukan tempat yang pantas untukmu. Baik. Bang. Ini adalah bank. Di kartu ini ada 100 miliar. Ini peninggalan pamanmu untukmu. Kalau Anda tidak percaya, bisa cek saldonya di bank. Saya datang untuk mengecek saldo bank. Halo, mau transaksi apa? Saya mau mengecek saldo. Xu Wangchuan. Kenapa kamu? Kamu tahu ini tempat apa? Ini juga tempat yang cocok untuk orang seperti kamu. Saya juga warga negara yang sah. Kenapa saya tidak boleh melakukan transaksi? Maaf, mau transaksi apa? Saya mau mengecek saldo kartu bank. Kamu tahu sendiri ada uang di kantongmu? Apakah setelah Sherry cerai dengan kamu, kamu sengaja mencari masalah dengan saya? Sherry memilih pria yang lebih baik adalah keputusannya sendiri, tidak ada hubungan dengan saya. Cepat, ada orang yang mau transaksi. Aduh, Nona mau transaksi apa? Saya akan mengatur untuk Anda. Padahal saya datang duluan, kenapa kamu mengurusnya duluan? Tidak tahu aturan datang duluan? Bank Anda bagaimana? Gelandangan seperti ini bisa masuk? Sepertinya saya harus mempertimbangkan lagi, apakah masih mau transaksi di bank Anda. Maaf, Nona, saya akan menanganinya. Xu Wangchuan, kalau mau ribut pulang ke Sherry. Kalau tidak pergi, saya akan panggil satpam. Saya datang untuk transaksi, kenapa saya harus pergi? Ini, kartu hitam eksklusif. Kartu hitam eksklusif? Tidak mungkin. Kartu hitam eksklusif setidaknya butuh bank yang punya deposito 100 miliar untuk mendapatkannya. Kamu cuma gelandangan. Mana mungkin punya kartu seperti ini? Pasti kamu salah lihat. Tuan Xu, boleh saya lihat kartu Anda sebentar? Ini memang kartu hitam eksklusif, tidak salah. Tidak mungkin. Kartu hitam eksklusif di seluruh Haicheng tidak akan lebih dari 3 lembar. Bagaimana mungkin kamu punya? Pasti palsu. Saya sarankan kamu, sebaiknya periksa dengan teliti. Tuan Xu, saya perlu pergi memverifikasinya. Soalnya ini sangat penting. Silakan. Baik, kedua tamu mohon tunggu sebentar. Kamu bilang kamu memalsukan kartu berlian atau kartu emas masih bisa dimaklumi. Tapi berani memalsukan kartu hitam eksklusif? Benar-benar bodoh. Wanita itu tidak ada masalah denganku, seharusnya tidak menipu aku.
Kartu kamu ini palsu. Memalsukan kartu ini adalah kejahatan. Palsu. Tidak mungkin. Lihat saja diri kamu sendiri, bagaimana sifat kamu. Kamu ini bisa punya deposito 1.000 miliar. Lihat cermin, kamu pantas? Membuat kartu bank palsu sudah keterlaluan. Kartu nama kamu juga berani palsukan? Suwan, kamu tahu dia siapa? Dia adalah CEO Su Group di Kota Utara. Ratu bisnis generasi pertama. Kamu ini bisa punya kartu nama dia? Bapak Su, Anda akhirnya mau. Aku juga tidak mau telepon kamu, tetapi hari ini ada orang bilang, kartu hitam premium ini palsu. Kenapa kamu bohong aku? Bohong apa? Orang mana yang bilang? Bapak Su, Anda di mana? Aku di Bank INT. Untung aku tidak jauh. Aku langsung datang. Bahkan kartu hitam premium. Butuh kunci khusus untuk identifikasi. Tidak tahu. Masih jadi apa pegawai bank? Lihat aku tidak cabik mulutnya. Ah, sudah. Kartu nama palsu juga ambil. Telepon palsu juga sudah. Cepat pergi. Main tidak capek. Aku lihat saja capek. Kamu buru apa? Suwan langsung datang. Kamu pikir kamu sendiri? Siapa? Kamu ini? Satu telepon juga bisa? Bikin Suwan datang. Kamu pikir kamu bagaimana sifat? Benar-benar membuat orang tertawa? Aku, Suwan, sudah datang. Lihat siapa mau tertawa. Aku, Suwan, sudah datang. Coba siapa yang berani mengejek. Suwan menyapa Bapak Su. Bapak Su apa? Dia adalah Bapak Su. Bapak Su. Mereka berdua, kamu ingin bagaimana menanganinya? Semuanya tergantung suasana hatimu. Sudahlah. Tidak usah berdebat dengan mereka, biarkan mereka pergi. Kebetulan aku ada urusan. Ingin bertanya padamu? Baik. Yahui. Halo, Suelia, mantan suamimu yang tampan itu, memiliki 100 miliar. Wahahaha. Jiahui, jangan bercanda denganku. Kalau Su Wangchuan itu gimana? Dia itu memang jenius. Dia menikah denganku, selain bisa hidup dari wanita, ya cuma bisa jualan di pinggir jalan. Masa iya dia punya 100 miliar, sungguh. Ding Jiahui, kamu lagi gabut di kantor ya? Cuma isengin kita aja. Kalau si jenius itu punya 100 miliar, berarti aku ini Li Ka-shing dong. Gimana kalau kamu bantu aku cari tahu? Aku serius, nggak bohong. Jiahui ini. Lupakan aja dia. Ding Jiahui ini, emang lagi gabut aja? Kita mah minum aja dulu. Aduh. Kenapa kamu nggak percaya sih? Aku jadi gelisah nih. Direktur Su, ada yang mau ditanyakan? Aku anggap saja apa yang kamu bilang itu benar. Tapi kamu bilang tadi, paman aku, mau mewariskan hartanya padaku. Lalu, bisnis apa saja yang dia punya? Perusahaan terbesar di Haicheng, Grup Shengxi yang kapitalisasi pasarnya 1 triliun, sudah diakuisisi penuh oleh Direktur Shu. Sahamnya sudah dialihkan seluruhnya atas nama Anda. Dan, besok Anda sudah bisa ke grup untuk proses serah terima. Ini adalah cincin ibu jari simbol status ketua Dewan Direksi. Maksudmu perusahaan terbesar di Haicheng, Grup Shengxi? Ya, Apa aku tidak sedang bermimpi? tentu saja tidak. Semua orang di Haicheng tahu, ada seorang taipan misterius yang mengakuisisi grup Shengxi. 3 hari lagi, saya akan mengadakan rapat Dewan Direksi. Nanti, akan diumumkan ke semua orang terpandang di Haicheng tentang identitas Anda. Oh, saya juga harus ke grup untuk urusan lain. Ini mobil yang diberikan Direktur Shu untukmu. Nanti, Wang Sueli dan Wang Rongtai juga akan datang, kan, Wang Sueli? Kamu mau cerai sama aku hanya demi 50 juta? Kuharap kau nggak akan menyesal nanti.
Halo. Apa katamu? Apa? Apa Su? Shengxi Group sudah berganti pemilik. Besok kamu langsung pergi ke Shengxi Group. Bawa pusaka keluarga Wang. Jamur Lingxi, berumur 1000 tahun. Persembahkan kepada orang penting itu. Haicheng ini akan berubah drastis. Kita harus berusaha dengan segala cara untuk menjalin hubungan baik dengan pihak itu. Apakah keluarga Wang bisa go public tergantung pada kesempatan ini? Baik, segera siapkan hadiah yang berharga. Siap? Begitu Shengxi Group berubah, seluruh dunia bisnis Haicheng akan ikut berubah besar. Kesempatanku akhirnya datang. CEO Shu, bawahan akan segera menjemput Anda. Tidak usah buru-buru, tidak usah buru-buru. Tak disangka Shengxi Group yang dulu tak terjangkau sekarang menjadi milikku. Wah, ini bukan pria tampan nomor 1 di Haicheng yang terkenal itu? Diceraikan oleh Sueli, sudah tidak ada yang menafkahimu, jadi datang ke Shengxi Group untuk mencari kerja? Apa hubungannya denganmu? Xu Wangchuan, setelah kita bercerai, kamu cari kerja itu wajar, itu juga seharusnya. Tapi, kamu tidak seharusnya datang ke sini. Memang benar grup Shengxi sedang membuka lowongan satpam. Tapi syarat usianya tidak lebih dari 30 tahun. Coba lihat dirimu di cermin, lihat baik-baik. Kamu pantas jadi satpam di sini? Siapa bilang aku kesini melamar jadi satpam? Wang Sueli, kita sudah bercerai, urusanku bukan urusanmu, kamu juga tidak pantas ikut campur. Xu Wangchuan, apa ada yang salah dari ucapanku? Aku bilang ini semua untuk kebaikanmu. Kamu pikirkan sendiri baik-baik. Mau ijazah, kamu punya. Mau pengalaman, kamu punya pengalaman kerja. Kalau bukan jadi satpam, masa iya kamu mau melamar jadi direktur grup Shengxi? Orang jenius sepertimu, di grup Yuan Fengku saja tidak akan kuterima jadi satpam. Apalagi di grup Shengxi. Sueli benar loh. Keluarga Wang kami kan mitra kerja eksklusif grup Shengxi. Kalau tidak, coba kamu minta padaku, aku akan bicarakan hal baik untukmu. Carikan kamu pekerjaan membersihkan toilet. Wahahaha, ini nih, sepertinya tidak ada batasan usia. Kamu harusnya cepat-cepat berterima kasih pada Bapak Wang. Bisa menyapu di grup Shengxi, bukankah lebih baik daripada jualan mie goreng terkena panas dan hujan setiap hari? Kesempatan bagus seperti ini, simpan saja untuk kalian sendiri. Kamu, Aku, Xu Wangchuan, punya urusan sendiri yang harus dilakukan, tidak perlu kalian di sini ikut campur tangan. Xu Wangchuan, kamu tidak usah pura-pura di depanku. Aku tahu, tujuanmu ke sini adalah untuk memintaku rujuk denganmu. Sekarang aku beritahu dengan jelas, sama sekali tidak mungkin. Aku adalah direktur dengan nilai miliaran. Sedangkan kamu, hanya seorang penjual mie goreng. Kamu hanya akan membebaniku. Mengerti? Pertama, aku datang ke grup Shengxi bukan mengikutimu. Kedua, aku, Xu Wangchuan, datang ke sini punya urusan sendiri. Ketiga, kalian berdua mengganggu pandanganku, sekarang kalian bisa pergi. Kamu benar-benar sudah tidak bisa ditolong. Tunggu dulu. Kamu bilang apa? Kamu ada urusan dengan grup Shengxi? Wahahaha. Seperti orang ganteng seperti kamu ini juga bisa ada hubungan dengan grup Shengxi? Oh, iya. Jangan-jangan kamu mau beli barang rongsokan? Si ganteng terima si ganteng. Wah, cocok juga ya. Xu Wangchuan, hidup itu berharga karena tahu diri. Harus realistis. Setelah bercerai denganku, mungkin kamu bahkan sulit mencari sesuap nasi. Semua yang kami lakukan ini adalah untuk membantumu. Tak disangka, kamu malah balas budi dengan kejahatan, dan tidak berterima kasih. Bising. Kalian beberapa orang brengsek ini, apakah kalian akan pergi sendiri, atau aku suruh orang melempar kalian keluar? Kamu jadi bodoh karena bercerai ya? Ini kan grup Shengxi. Dari mana kamu dapat nyali berani berbuat semaumu di sini? Direktur Wang, Xu Wangchuan, apa kamu sudah gila? Bagus, kamu. Kamu berani memukulku? Hari ini aku akan mematahkan keempat anggota tubuhmu, mencabut lidahmu, membuatmu lebih baik mati daripada hidup. Datang kemari. Ada orang yang membuat keributan di wilayah grup Shengxi kalian. Satpam mana? Siapa? Ribut apa? Direktur Wang. Inikah cara grup Shengxi kalian menyambut tamu? Dia berani memukulku. Cepat bawa dia keluar. Grup Shengxi, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk.
Silakan segera pergi, benar-benar orang macam apapun bisa datang ke wilayah grup Shengshi. Cih, menjijikkan. Kamu yakin tidak menanyakan identitasku, lalu mau mengusirku? Kamu yakin tanpa tanya siapa aku, langsung mau mengusirku? Kamu yakin? Hei, kamu cuma tukang mie goreng? Punya status apa? Lihat nih, satpam di sini itu posisi yang kamu idam-idamkan tapi nggak akan pernah dapetin. Jujur aja, seluruh Haicheng harus tunduk di bawah kaki grup Shengshi kami. Datang ke sini, naga sekalipun harus melingkar, harimau sekalipun harus merangkak, apalagi kamu cuma seekor anjing. Ayo, gebukin dia keluar. Shu Wangchuan. Dulu, orang-orang masih kasih muka karena kamu suaminya Wang Sueli, masih kasih sedikit muka. Tapi sekarang, kamu cuma semut yang bisa diinjak-injak siapa saja. Cepat minta maaf ke Direktur Wang, biar aku bantu minta ampun buat kamu, biar kamu nggak sampai kehilangan tangan kaki atau apa. Suwan, turun cepat. Su Wangchuan. Buat-buatan aja nggak bisa ya? Kamu tahu Suwan itu siapa? Dia itu putri sulung keluarga Su dari Beicheng, pemilik di balik layar keluarga Su, umur 22 tahun, udah bawa keluarga Su go internasional. Nama ratu bisnis legendaris keluar dari mulutmu itu penghinaan buat dia. Suwan, dia itu idolaku, tapi fotonya sama sekali nggak pernah bocor ke publik. Benar-benar nggak tahu kota kecil Haicheng ini ada apa yang menarik buat dia. HMPH. Katanya sih, Suwan inilah yang akuisisi grup Shengshi. Dia risetnya lumayan detail juga. Sayangnya, kemampuan gak cukup itu masalah besar. Nanti kalau pusaka keluarga Wang kami sudah dipersembahkan ke Direktur Su, keluarga Wang kami bisa kerja sama mendalam dengan grup Shengshi. Keluarga Wang bakal IPO dalam waktu dekat. Dan kamu selalu saja orang yang tidak bisa diandalkan. Kalau begitu, keluarga Wang pasti akan sukses besar. Nanti, kami masih perlu Direktur Wang banyak membantu. Bisa dibicarakan. Sayang, grup Shengshi tidak akan bekerja sama dengan sampah seperti ini. Tunggu apa lagi? Ayo, serang. Patahkan kakinya, buang dia keluar. Serang. Berhenti. Manajer Wang, orang inilah tadi yang buat onar di sini. Manajer Wang, begini. Saya datang untuk mengantarkan pusaka keluarga kepada Direktur Su. Ini adalah harta warisan turun-temurun keluarga Wang. Saya harap nanti saat bertemu Direktur Su, Anda bisa bicara baik-baik tentang saya. Kalian buat onar di sini dan mengganggu Direktur Su. Bisa tanggung jawab? Pria tampan penjual mie goreng ini, buat onar di wilayah grup Shengshi. Baru saja dia dengan lancang memerintahkan Direktur Su untuk turun. Ini adalah manajer Wang dari Departemen Pemasaran Grup Shengshi. Sebelum mati, bisa bertemu orang penting seperti ini sudah membuatmu mati tanpa penyesalan. Su Wangchuan, kamu sudah mengganggu Direktur Su. Kamu benar-benar tamat, nasihat baik susah untuk menyadarkan orang yang ingin mati. Kamu cari mati sendiri. Aku juga tidak bisa selamatkan kamu. Anda adalah Tuan Shu Wangchuan? Saya diutus oleh Direktur Suwan untuk menjemput Anda. Silakan. Anda adalah Bapak Su Wangchuan? Saya Suwan, direktur di sini, diutus untuk menjemput Anda. Silakan. Manajer Wang, dia cuma seorang penjual mie goreng, masa bisa kenal Direktur Su? Dia pasti bohongin Anda. Bertujuh kan? Percayalah sama saya. Dia pasti lagi ngebohongin Anda. Betul, Manajer Wang. Saya bisa buktikan. Ini mah aib keluarga, malu kalau sampai tersebar. Tapi saya benar-benar nggak mau menipu Anda. Orang ini mantan suami saya. Soal dia, saya yang paling tahu. Manajer Wang, Anda jangan sampai salah langkah. Kamu pikir siapa yang boleh bicara di sini? Dasar kurang ajar, kamu. Kamu dipecat. Manajer Wang. Atas dasar apa kamu pecat saya? Atas dasar apa? Saya kan udah bantu grup ini sepenuh hati. Ayo, usir dia. Manajer Wang. Grup Shengshi punya rekanan berkualitas rendah kayak gini, saya sedih banget, kamu. Mulai sekarang, grup Shengshi nggak nerima Direktur Wang. Jangan datang lagi ke sini, Manajer Wang. Anda yakin mau ngebela dia? Dengar ya, saya kan rekanan resmi grup Shengshi, cuma buat satu orang.
Dan, sampai bikin malu keluarga Wang kami, kayaknya nggak bijak deh. Keluarga Wang itu siapa sih? 80% pendapatan keluarga Wang didapat dari grup Shengxi. Kalau kerja sama dihentikan, keluarga Wang akan langsung bangkrut. Manajer Wang, tolong maafkan saya, kasih saya kesempatan sekali lagi. Saya tidak pandai bicara. Saya pantas mati, tolong, beri keluarga Wang jalan hidup. Grup Shengxi tidak akan bekerja sama dengan sampah yang tidak berpendidikan. Mulai sekarang, langsung hentikan semua proyek kerjasama antara grup Shengxi dan keluarga Wang. Baik yang sedang berjalan maupun yang sudah direncanakan, semua dihentikan. Keluarga Wang jangan harap bisa mendapat 1 sen pun dari grup Shengxi. Kamu siapa? Berani bicara seperti itu? Hari ini, kalau aku tidak menghabisi kamu, aku bukan orang Wang. Kamu berani juga tidak menghormati Direktur Su? Grup Shengxi baru saja berganti pemilik. Mungkin posisimu sebagai manajer departemen pemasaran juga sudah goyah. Baru saja mengarang cerita kalau Direktur Su menyuruhmu menjemputnya. Tidak takut Direktur Su mendengar dan menghukummu? Menurutku, kalian lebih baik jaga diri saja. Kamu? Direktur Su, Anda akhirnya datang. Barusan Wang Wei bilang Anda kenal Su Wangchuan si sampah ini? Direktur Su. Maaf, Bapak Su. Saya adalah sekretaris Ibu Su. Saya khusus mengundang Anda naik. Tidak. Orang-orang dari Shengxi Group. Otakmu rusak semua, menganggap seseorang sebagai tamu kehormatan. Kamu? Sudahlah. Tak perlu berdebat dengan orang bodoh ini. Ayo kita pergi. Bapak Wang, bagaimana kita harus menghadapi ini? Dia hanya sampah. Bisa apa dia? Tapi aku tidak tahu. Apa cara yang dia gunakan? Untuk mendekati Wang Wei, kita akan menemui Su Wan sekarang. Memberikan pusaka keluarga Wang kepada dia. Dengan mendapat perhatiannya, Wang Wei di depan saya. Dia bukan apa-apa. Benar. Shengxi Group baru saja berganti pemilik. Sistem internal pasti akan mengalami perubahan besar. Wang Wei, manajer departemen pemasaran ini, pasti akan terkena dampak pertama. Setelah saya menemui Su Wan, aku pasti akan membunuh orang itu. Direktur, mulai hari ini, saya adalah sekretaris pribadi Anda. Jika Anda membutuhkan apapun, silahkan perintah saya langsung. Karena perintah paman Anda, saya hanya bisa di rapat direksi mengumumkan identitas asli Anda. Dia bilang, agar Anda bisa melihat sifat asli orang di sekitar Anda. Makanya hari ini, Anda harus bersabar dulu. Masuk. Ibu Su, Wang Rongtai dari Wangxi Group, dan Wang Xueli dari Yuanfeng Group memohon untuk menemui Anda. Shengxi Group kami tidak akan bekerja sama dengan perusahaan berkualitas rendah yang seperti sampah ini. Perintah, Direktur Su Ma, adalah perintah saya. Silakan pergi. Silakan keluar, 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 berdiri. Kamu cuma satpam kecil. Berani bicara seperti itu padaku? Aku kasih tahu kalian. Aku ini mitra resmi grup Shengxi. Mitra khusus mereka, datang untuk mengantarkan barang berharga untuk bos Su kalian. Kamu. Di hadapan grup Shengxi, siapa kamu ini? Ketua Dewan kami sudah bilang, grup Shengxi tidak mau bekerja sama dengan orang yang kualitasnya rendah. Bos Wang apa lagi? Dia bilang kok sama persis dengan yang dikatakan Su Wangchuan barusan? Terus kenapa? Dia itu sampah tulen. Su Wangchuan. Apa gara-gara kamu? Karena mulut sialmu ini, kamu celakakan aku. Lebih baik hemat tenagamu, pikirkan saja setelah keluarga Wang bangkrut nanti, kamu mau ngapain? Keluar, keluar, lepaskan aku. Keluar, keluar. Bos Wang, sekarang gimana? Kamu tanya aku tanya siapa? Kita tunggu saja di sini. Tidak lama lagi Su Wangchuan itu juga akan diusir keluar. Hati-hati di jalan. Su
Su Wangchuan, mana mungkin dia bisa beli mobil mewah seperti itu? Jangan-jangan dia memang ada hubungan dengan Suan? Kalau benar begitu, aku sama dia belum urus surat cerai. Masa sih? Jangan lupa, kamu sudah menikah dengannya bertahun-tahun. Kalau dia benar-benar kenal orang penting seperti Suan, bukannya kamu sudah tahu dari dulu? Betul. Dia memang sampah. Tapi uangnya dapat dari mana ya? Jangan-jangan dia mencuri uangmu? Kalau jadi orang terkaya hal pertama yang dilakukan apa? Tentu saja beli rumah baru. Sudah bercerai bahkan tempat tinggal pun tidak ada. Wah, itu bukan saudara ipar? Saudara ipar apa? Kakakmu dengan si lemah itu sudah bercerai. Suratnya belum diterima kan? Mobil ini paling sedikit juga 1.000 juta. Apa? Ayo, ikut aku masuk lihat. Bapak Shu, tolong tanda tangan di sini. Rumah ini akan jadi milik Anda. Terima kasih. Bapak Su, ini sertifikat properti Anda. Bagus kamu, yang diceraikan oleh anakku orang ini. Serahkan uangnya. Uang apa? Su, kamu pura-pura tidak tahu apa? Dari mana kamu dapat uang buat beli mobil dan rumah? Pasti nyuri dari kakakku. Betul, sejak bercerai dengan anakku, setelah itu, kamu masih berani pakai uang anakku. Aku tidak pernah pakai uang Wang Shueli sedikit pun. Kalau kalian tidak percaya, bisa telepon dan tanya dia. Bu, karena si gigolo ini nggak tahu diri, ya kita geledah sendiri. Kurang ajar, ibumu nggak mau ajarin kamu, aku yang ajarin kamu. Kamu berani mukul aku ini adik iparmu. Nah, Dulu, karena menganggap kamu adiknya Wang Shueli, kamu berbuat salah di luar, aku yang tanggung bebanmu. Utang judi kamu di luar, aku yang bayarin, tapi kamu cuma bisa menghina dan mengejekku setiap hari. Sekarang aku sudah cerai dengan kakakmu. Siapa kamu ini? Dasar brengsek, aku dari dulu sudah lihat kamu bukan orang baik. Sekarang berani mengganggu adik iparmu dan mertuamu sendiri. Kamu, Kembalikan sertifikat rumah itu. enggak, ini punya kami. Ini sertifikat rumah keluarga kami. iya, sama mobil di luar itu, juga punya keluarga kami. Betul, sertifikat rumah ada di tanganku. Ya berarti punyaku. Masa kamu berani mau merebutnya dari tanganku? Sertifikat rumah ada di tangan saya. Rumah ini milik saya. Apa kamu berani merebutnya? Sudah saya kirim pesan ke kakak. Dia akan datang segera. Lihat, kakak datang. Dia akan menghukum kamu. Saya bilang sekali lagi, ini yang terakhir. Kembalikan sertifikat rumah saya. Kakak, Siu Wangchuan, kamu mencuri uang saya untuk membeli rumah dan mobil. Bagaimana? Sekarang, apa mungkin kamu masih mau menyakiti ibu dan adik saya? Mau menyakiti? Wang Shueli, saya benar-benar heran, kapan saya mencuri uang kamu? Apa dasar kamu mengatakan saya mencuri uang kamu? Saya baru saja sudah cek. Uang di akun saya semua hilang tanpa jejak. Kalau bukan kamu yang mencuri, siapa lagi? Su Wangchuan, saya beritahu kamu, kita sudah bercerai. Kalau kamu sekarang mencuri uang saya lagi, itu tindakan kriminal. Paham? Sudah saya laporkan ke polisi. Kalau kamu sekarang mengeluarkan uang itu, lalu minta maaf ke ibu dan adik saya akan membiarkan kamu hidup. Kakak, dia yang mencuri uang kamu. Saya mau dia sujud dan minta maaf ke saya. Sujud dan minta maaf. Benar, pria, sujud ke saya, sujud ke saya. Sungguh lucu. Uang keluarga kamu hilang, apa hubungannya dengan saya, Wang Shueli? Setelah kita menikah begitu lama, saya tidak pernah mengambil uang kamu sedikit pun. Kamu berani mengatakan itu dengan hati nurani? Lalu kenapa? Kamu tidak menggunakan uang saya. Itu seharusnya, kan? Wang Shueli, kamu benar-benar membuat saya merasa jijik. Seluruh keluarga kamu membuat saya merasa jijik. Sampah. Kamu orang baik. Sekarang berani berteriak ke kami. Kamu, cepat sujud ke saya. Sujud. Pak polisi, orang inilah dia mencuri uang kakak saya. Cepat tangkap dia. Orang seperti ini pantas ditembak mati. Kasih pelajaran yang setimpal. Kami akan menyelidiki kebenarannya. Kalian hanya perlu bekerja sama dengan kami saja. Cuma kalian pantas menyuruh Direktur Su berlutut? Wanita ini cantik sekali ya. Siapa dia? Wah, ternyata ada orang yang lebih cantik dari kakak saya. Ibu Wang Presiden Grup Yuan Feng, Wang Shueli.
mantan istri Direktur Su. Maksudmu apa? Benarkah kamu yang bilang Direktur Shu mencuri uangmu? Betul? Uangnya buat beli rumah dan mobil semuanya dicuri dari saya pasti. Berdasarkan penyelidikan saya, aset Anda hanya sekitar 20 juta saja. Betul. Putri saya kan presiden grup Yuan Feng, kekayaannya bernilai puluhan juta, bisa dibandingkan dengan orang seperti ini. 20 juta. Buat si sampah ini cari 10 keturunan juga nggak bakal dapat. Kalau begitu berarti, sudah jelas kebenarannya, masalah uang Ibu Wang yang hilang tidak ada hubungannya dengan Direktur Shu. Kasus kehilangan uang Nyonya Wang tidak ada hubungannya dengan Direktur Shu. Nyonya, meski saya tidak tahu asal-usul Anda seperti apa, tapi perkataan Anda harus berdasarkan bukti. Bukan asal-asalan hanya dengan bicara beberapa kata, lalu bisa memutarbalikan fakta. Anda paham? Ini sederhana. Mobil yang diparkir Direktur Su di depan pintu, nilainya 15 juta. Anda rela beli? Apa katamu? 15 juta. Tuan Shu, baru saja ingin membeli villa Tianfu Yihao milik kami. Semua pasti pernah dengar kabar tentangnya, kan? Itu adalah villa paling mewah di seluruh Haicheng, bernilai 500 juta. 500 juta? Saya benar-benar pertama kali mendengar ini. Orang yang mau beli rumah mewah 500 juta, masa mau mencuri hanya 20 juta? Nyonya Wang, bukan saya meremehkan Anda, tapi aset Anda itu bahkan tidak cukup untuk uang saku Direktur Shu. Fakta dan bukti ini, apakah Anda puas? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Sebelum dia cerai dengan saya, dia cuma penjual mie goreng, orang miskin. Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Pasti kalian menyewa aktor, kan? Pasti. Hal-hal ini sudah tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya ingatkan dengan baik hati, adik laki-laki Anda minggu lalu baru berhutang 20 juta dari judi, dan kemarin baru dilunasi. Uangmu kemana? Harusnya tanya dia. Sao Kun, uangku dicuri kamu, ya? Kak, aku tidak. Pak Polisi, saya ingin melapor, Nyonya Wang Shufen dan Tuan Wang Shaokun diduga melakukan pemerasan terhadap Direktur Shu. Jumlahnya mencapai 20 juta yuan. Ini semua buktinya. Kami tidak terima mediasi. Langsung gugat. Kak, aku tahu salah. Semua gara-gara aku yang suka main judi, sampai punya utang judi. Kalau aku tidak bisa bayar, mereka akan bunuh aku. Kak, tolong selamatkan aku tidak mau masuk penjara. Anakku, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku ini ibumu, kamu tidak boleh tinggalkan ibu. Tuan Shu, ini barang Bapak, Terima kasih, Pak Polisi. silakan ikut kami. Pak Polisi. Kak, tolong selamatkan aku. Shaokun, Kak, Pak Polisi. Tolong aku. Kak, Shaokun, anakku. Xiu Wangchuan, kau sengaja balas dendam padaku, ya? Hanya karena aku cerai denganmu, kau mau masukkan ibuku dan adikku ke penjara semua? Hati nuranimu tidak sakitkah? Ah, Itu salah mereka sendiri. Apa hubungannya denganku? Kalau bukan karena mereka menggangguku, bagaimana bisa sampai di penjara? Ini akibat perbuatan mereka sendiri. Su Wangchuan, kamu diam. Aku tidak mengizinkanmu seperti ini membicarakan ibuku dan adikku. Baiklah, bagus. Aku bilang kenapa kamu begitu mudah setuju untuk bercerai denganku. Ternyata menjilat pada wanita ini. Nyonya ini. Aku ingin mengingatkanmu. Kamu harus benar-benar jangan tertipu olehnya. Dia cuma pemakan nasi basi. Tidak punya kemampuan sama sekali. Menikah dan hidup denganku, hanya bisa mencuci pakaian dan masak hanya si manis. Urusanku dan dia. Tidak perlu repot-repot kamu. Adikmu dan ibumu masih menunggumu untuk menyelamatkan. Su Wangchuan, kita baru saja bercerai. Kamu sudah dengan wanita ini bergaul, kamu pantaskah terhadap aku? Kamu punya hati nurani, si brengsek. Wang Sueli, aku malah ingin bertanya padamu. Kita belum bercerai. Kamu sudah dengan Wang Rongtai itu berkumpul? Kamu punya hati nurani? Kamu pantaskah terhadap aku? Itu semua untuk karierku. Aku berbeda denganmu. Direktur Shu, semoga Anda tidak menyalahkanku bertindak sendiri. Tidak, mana mungkin? Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Aku datang untuk berdiskusi dengan Anda. Kalau begitu, ayo pergi. Ketua Dewan Grup Shengxi sedang mempersiapkan sebuah dengan biaya 3 miliar proyek Happy Valley. Perlu Anda tentukan lokasi pengembangan. Daerah ini saja.
Baik, kalau begitu, aku segera mengatur urusan pembongkaran. Oh iya. Hai Cheng, dan konstruksi perusahaan terkait, semua sedang memperebutkan proyek ini. Banyak orang berkumpul di lantai bawah. Apakah kamu ingin pergi melihat? Tidak perlu. Masalah ini serahkan sepenuhnya padamu. Ya kalau begitu, rapat Dewan besok lusa pertama, mengumumkan identitas asli Anda kedua adalah menentukan dan proyek Happy Valley Mitra Kerja. Boleh? Xiao Fang, menurutmu, kali ini aku bisa sukses nggak? Shengxi Group ini baru saja berganti pemilik, langsung mengeluarkan proyek besar senilai 3 miliar. Kalau kali ini kita bisa bekerja sama dengan mereka dengan sukses, meski cuma dapat sisa-sisanya sedikit, kita tetap untung kok. Pak Wang, kekuatan Yuan Feng Group kita, Shengxi Group ini pasti bisa melihatnya. Kalau kali ini kita bisa bekerja sama dengan mereka dengan sukses, maka Yuan Feng Group kita langsung akan melesat. Su Wangchuan. Kamu memang benar-benar bandel, ya. Mengikutiku sampai ke Shengxi Group. Shu Wangchuan, kamu sudah bercerai dengan Pak Wang, aku tahu kamu sangat tidak rela. Soalnya, Pak Wang sekarang ini bernilai puluhan juta, direktur grup perusahaan. Sedangkan kamu, cuma jualan mie goreng. Faktanya memang begitu. Aku sarankan kamu lebih cepat menyadari kenyataan itu. Aku tahu apa yang mau kamu katakan. Tujuanmu kesini kan cuma supaya aku mau nikah lagi sama kamu? Ku beritahu kamu, mustahil banget. Aku mau bilang, aku nggak ngikutin kamu. Kamu yang berasumsi sendiri. Ini sangat konyol. Masih nggak mau ngaku ya? Sejak kita bercerai, kamu selalu cari-cari masalah denganku. Pertama, kamu cari perempuan buat main sandiwara sama kamu. Terus, lalu kamu masukkan ibuku dan adikku ke penjara. Tujuanmu melakukan semua ini kan cuma supaya aku kembali nikah sama kamu? Dengar ya, aku nggak bakal kasih kamu berhasil. Bos Wang kita sebentar lagi mau kerjasama dengan grup Shengxi. Nanti, seluruh kota Haicheng akan memandangnya dengan penuh kekaguman. Dengan kemampuannya, dia memang ditakdirkan untuk berdiri di atas ribuan orang, dihormati semua orang. Lihat kamu, cuma orang biasa yang Nggak ada istimewanya. sama sekali nggak cocok sama dia. Cuma bakal jadi beban buat dia. Kalian juga mau bahas kerja sama taman hiburan ya? Kamu memang punya niat jahat ya. Selidikannya sampai sedetail itu. Memangnya mau bikin rusak? Dengar ya, Su Wangchuan. Kamu boleh aja nggak punya kemampuan, tapi jangan jadi orang hina. Hari ini, cepat-cepat kamu ambil barang-barangmu yang masih ada di sini. Kalau nggak, aku buang semuanya. Sudahlah. Lebih baik kita pulang tunggu kabar aja. Lihat dia aja aku udah muak. Wang Sueli, di rapat Dewan Direksi, kamu akan tahu semuanya. Nanti jangan sampai kamu menyesal. Sekretaris Su, ada apa? Direktur Shu, barusan Presiden Direktur Grup Yuan Feng, Wang Sueli, menelepon. Dia meminta kuota kerjasama 50 juta rupiah. Entah apakah kita setuju? Setuju saja. Anggap saja sebagai kompensasi untuk dia dan anaknya. Baik, saya mengerti. Kalau begitu, saya akan umumkan hal ini di rapat direksi. Oh ya, ada satu hal lagi. Tolong kamu pergi ke kantor polisi, katakan untuk membebaskan ibunya dan adik laki-lakinya, jangan persulit mereka. Lagi pula, saya tidak mau lagi berurusan dengan mereka. Sial. Baik, Direktur Shu. Saya perhatikan surat cerai Anda dan Nyonya Wang Sueli belum sepenuhnya selesai. Perlu saya bantu? Tidak usah. Urusan ini saya tangani sendiri. Shu Wangchuan, jangan-jangan kamu masih ada perasaan padanya? Kali ini, sepertinya aku harus membantu Anda. Su Wangchuan, kamu kok di sini? Bukannya kamu yang suruh aku datang hari ini buat nemas barang dan pergi? Pak Wang sudah kasih tahu aku, semua gara-gara kamu musuhin grup Shengxi, makanya waktu itu kita bisa diusir keluar seperti itu.
Kamu tahu nggak, hanya karena kamu, kerja sama aku dengan mereka bisa batal semua. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Kamu begitu percaya sama omongan Wang Rongtai itu? Aku nggak percaya. Seorang Pak Wang yang bisa bantu aku, masa aku harus percaya sama kamu yang ganteng banget? Kamu sadar enggak, hanya karena kamu ngerugikan aku, makanya aku terpaksa minta tolong ke Pak Wang. Kamu tahu ini bikin aku rugi sebesar apa? Sekarang aku adalah ketua Dewan Direksi Grup Shengxi. Selama ada aku, kamu nggak perlu minta tolong ke siapapun. Bukannya kamu selalu pengen ikut rapat Dewan Direksi Grup Shengxi? Aku bisa bantu kamu. Ini undangan rapat Dewan Direksi Grup Shengxi. Kamu dan anak bisa ikut bersama. Ketua Dewan Direksi Grup Shengxi. Kenapa nggak bilang aja kamu itu Kaisar Langit? Ini waktunya kapan lagi? Mau bohongin aku lagi, ya? Xu Wangchuan. Kamu tahu apa kata orang di luar tentang aku? Mereka bilang, aku, Wang Sueli menikah dengan orang tak berguna. Aku menikah denganmu, dan kamu menghancurkan hidupku. Sekarang aku mau cerai darimu, mau terus-terusan membebaniku lagi, ya? Su Wangchuan, kamu benar-benar noda dalam hidupku. Berdasarkan apa kamu ambil fotoku? Berdasarkan apa? Kamu sama sekali tak pantas. Surat cerai kita belum kita urus. Maksudmu apa? Mau pakai cara ini supaya aku tidak cerai darimu, ya? Ayo kita cerai. Kamu mau cerai dariku? Perjanjian cerai sudah aku tanda tangani. Bukannya kamu selalu ingin ikut rapat Dewan Direksi Shengxi Group? Aku beri kamu kesempatan. Kamu dan anak bisa ikut Kemampuanmu nggak ada peningkatan, tapi kemampuanmu berbohong. Malah makin jago. Aku tahu apapun yang aku katakan sekarang kamu nggak akan percaya. Awalnya aku berencana di rapat Dewan Direksi untuk mengaku semuanya padamu. Tapi sekarang sepertinya kesempatan itu sudah hilang. Karena kamu sangat ingin bercerai denganku. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan ikut ke kantor catatan sipil bersamamu untuk urus surat cerainya. Baik. Ini yang kamu bilang. Datang nih. Sayang, kue sebesar ini. Ayo, Ada topi juga ya. Cantik banget. Aku mencintaimu. Kita makan kue yuk. Oke. Kucing belang, sayang, hahaha. Aduh, aku juga jadi kucing belang. Aduh, aku juga jadi kucing belang. Sayang, menurutmu kita bisa terus bahagia seperti ini? tentu saja bisa. Su Wangchuan, kamu tahu nggak orang luar ngomong apa tentang aku? Su Wangchuan, kamu tahu nggak orang luar ngomong apa tentang aku? Su Wangchuan, kamu tahu nggak orang luar ngomong apa tentang aku? Mereka bilang Wang Sueli ini menikah dengan orang yang lucu. Mereka bilang Wang Sueli ini menikah dengan orang yang lucu. Aku menikah denganmu, kamu menghancurkan hidupku. Aku menikah denganmu, kamu menghancurkan hidupku. Sekarang aku mau cerai sama kamu masih mau terus merepotkanku, ya? Sekarang aku mau cerai sama kamu masih mau terus merepotkanku, ya? Sekarang aku mau cerai sama kamu masih mau terus merepotkanku, ya? Su Wangchuan, kamu benar-benar noda dalam hidupku. Su Wangchuan, kamu benar-benar noda dalam hidupku. Su Wangchuan, kamu benar-benar noda dalam hidupku. Berdasarkan apa kamu ambil fotoku? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa kamu ambil fotoku? Berdasarkan apa? Kamu sama sekali nggak pantas. Wang Sueli. 30 tahun, perasaan antara kita benar-benar lelucon. 30 tahun, perasaan antara kita benar-benar lelucon. 30 tahun, perasaan antara kita benar-benar lelucon. Su Wangchuan, mulai hari ini, kita bukan suami istri lagi.
Su Wangchuan, mulai hari ini, kita bukan suami istri lagi. Su Wangchuan, mulai hari ini, kita bukan suami istri lagi. Di hari-hari mendatang, aku juga nggak mau lihat kamu lagi di hari-hari mendatang. Aku juga nggak mau lihat kamu lagi. Apalagi Su Chenyu punya ayah seperti kamu yang suka berbohong. Apalagi Su Chenyu punya ayah seperti kamu yang suka berbohong. Apalagi Su Chenyu punya ayah seperti kamu yang suka berbohong. Aku harap kamu hilang total dari duniamu. Aku harap kamu hilang total dari duniamu. Aku harap kamu hilang total dari duniamu. Jauh-jauh dariku dan anakku, jauh-jauh dariku dan anakku. Sueli, aku jemput kamu. Sueli, aku jemput kamu. Ayo kita pergi. Wah, ini kan si ganteng. Wah, ini kan si ganteng. Akhirnya kamu sadar diri, mau cerai juga. Akhirnya kamu sadar diri, mau cerai juga. Sueli, nggak lama lagi akan menikah denganku, dan orang ganteng sepertimu, bahkan nggak pantas ikut pernikahan kami. Sisa hidupmu ini, kayaknya bakal jomblo terus nih. Halo, Pak Su. Pak Su, Xu Wangchuan, ini apa sih? Apa-apaan ini? Pak Shu, ini. Semuanya calon istri yang aku pilih dengan hati-hati khusus untuk Bapak. Kali ini Bapak harus benar-benar jeli, jangan sampai salah pilih lagi. Su Wangchuan, maksudmu apa? Cewek-cewek ini apa hubungannya denganmu? Kamu sengaja bikin aku kesal, ya? Ibu Wang, kalau Ibu mau datang minum anggur pernikahan, Pak Shu pasti akan menyambut dengan senang hati. Tidak seperti orang-orang tertentu yang berasal dari keluarga biasa-biasa saja, pelit. Aku ini ketua grup Wang Slow. Kamu berani menghina aku? Kamu masih mau hidup enggak? Kamu berani memukul aku? Grup Wangs? Apa artinya itu? Dasar perempuan brengsek. Cukup sampai di sini. Ayo kita pergi. Aku sudah bilang dari dulu, kamu nggak sebanding sama dia. Terlalu tinggi. Sialan, bikin emosi banget. Cewek ini siapa sih sebenarnya? Nanti kalau aku sudah tahu, pasti ku buat dia lebih menderita daripada mati. Dan Su Wangchuan ini juga, dia pikir dengan menyewa sekelompok pemain sandiwara, bisa mengalahkan aku, hah? Dia malah ketagihan main sandiwara. Direktur Shu lagi, sih, lucu banget. Banget. Pak Wang, katakan, undangan dari grup Shengxi ini, bisa dipalsukan nggak? Ngapain kamu nanya itu? Undangan grup Shengxi ada cap merah khususnya. Nggak bisa dipalsukan. Dan orang biasa juga nggak akan berani memalsukannya. Karena kalau ketahuan, langsung di blacklist permanen oleh grup Shengxi. Selamanya nggak bisa bangkit lagi. Sama aja kayak mati. Tapi, mobil yang jemput Su Wangchuan tadi, nomor platnya. Sepertinya milik grup Shengxi. Su Wangchuan. Sudah tahu. Kamu memang bohong padaku. Direktur utama grup Shengxi. Kamu cuma penipu. Sherry, jangan panik. Besok, sihai surat undangan direktur utama sudah saya dapatkan 2. Besok saya akan ajak kamu ikut. Benar. Menikahi Direktur Wang adalah keputusan yang paling tepat saya ambil. Baik. Direktur utama, rapat direksi untuk Anda segera akan dimulai. Mari kita masuk. Baik. Halo, silakan tunjukkan surat undangan Anda. Silakan masuk. Halo, silakan tunjukkan surat undangan Anda. Xu Wangchuan.
Kamu berdua beresi muncul di depan saya, benar-benar mencari mati. Benar-benar sakit. Harus ditampar baru bisa diam. Kamu pukul saya lagi. Yang tidak hormat kepada Xu Wangchuan, wajib ditampar. Hari ini saya akan membuat kamu tahu hasilnya melawan saya. Xu Wangchuan, kamu mencari mati, lepaskan saya. Rapat direksi akan dimulai, dilarang ribut, atau akan dibatalkan haknya. Sudahlah. Direktur Wang. Xu Wangchuan, kamu datang ke sini untuk apa? Masih belum mau menyerah? Dan acara hari ini tanpa surat undangan tidak bisa masuk? Hari ini adalah grup Shengxi untuk direktur utama baru mengadakan rapat direksi. Kamu berdua lucu, seorang pria tampan yang jual mie goreng, dan seorang wanita cantik yang tak dikenal. Mereka berdua, kayaknya kita bahkan belum tahu undangannya seperti apa. Bentuknya seperti apapun belum jelas. Oh iya. Xu Wangchuan, jangan-jangan kau mau pakai 2 undangan palsu untuk ngibulin orang. Kamu pikir orang dari Shengxi Group bakal ngasih kamu masuk? Ini adalah undangan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Dewan Direksi. Undangan tingkat khusus. Apa? Ditandatangani langsung oleh Ketua Dewan? Undangan tingkat khusus? Ya, dan undangan yang ditandatangani langsungnya hanya ada 2 lembar. Silakan masuk. Kenapa kamu bisa punya undangan tingkat khusus, lalu diberikan kedua orang ini? Kamu tahu nggak, undangan tingkat khusus artinya apa? NDV, asal dapat itu, kerja sama kita dengan Shengxi Group bakal semudah membalikkan telapak tangan. Tapi, ini Xu Wangchuan yang kasih ke aku. Ini Xu Wangchuan yang kasih ke kamu? Masa sih? Kalau dia punya undangan kayak gini, nggak mungkin dia kasih ke kamu. Xu Wangchuan, kamu ini sebenarnya siapa? Kenapa sekarang aku merasa sangat asing denganmu? Apa lagi yang kamu sembunyikan dariku? Aku adalah Xu Wangchuan. Selalu begitu. Rapat Dewan Direksi kali ini diadakan oleh Shengxi Group. Shengxi Group belum lama ini baru saja berganti pemilik. Pasti kalian semua penasaran, siapa pemilik baru Shengxi Group? Bagus, kali ini aku akhirnya bisa melihat Suwan. Dia selalu jadi idolaku. Benar-benar wanita yang luar biasa. Cuma nggak tahu pria seperti apa yang pantas jadi suaminya. Suwan bisa datang ke sini dari kota utara, berarti dia ada di kota laut. Pasti dia menyukai sesuatu di sini, asal kita bisa mengikuti langkahnya. Mau dapat uang. Bukan hal. Sejak Suwan berusia 22 tahun mengambil alih grup Su investasinya. Tidak pernah gagal sekalipun. Aku sangat penasaran kota Haicheng yang kecil ini apa sih yang menarik perhatiannya. Pokoknya sebelum ayahku datang, dia berpesan khusus padaku harus menjalin hubungan baik dengannya. Keluarga Wang bisa go public atau tidak tergantung dia. Assalam. Xu Wangchuan, meski kita sudah bercerai, tapi aku tetap harus mengingatkanmu yang datang rapat dewan. Hari ini semua adalah orang penting di dunia bisnis Haicheng dan Suwan dari kota utara. Sebaiknya jangan cari masalah di belakangku. Kalau tidak, kau akan menyeretku lagi. Mengerti? Bukankah dia mantan suami yang tampan itu, Direktur Wang? Sepertinya Direktur Wang masih punya perasaan terhadap mantan suaminya sampai berani membawanya ke grup Shengxi. Sudahlah, pasti Direktur Wang kasihan padanya mau mengajaknya melihat dunia. Orang ini mungkin gemetaran ketakutan mendengar nama Direktur Su. Kamu ini kau tertawa apa? Mari kita persilakan Ibu Suwan naik ke panggung. Kau adalah Suwan. Betul. Kau adalah ketua direktur grup Shengxi. Maaf, membuat kalian kecewa. Ketua direktur grup Shengxi adalah orang lain. Sedangkan aku, hanya sekretarisnya. Bisa membuat ratu bisnis Suwan menjadi sekretarisnya. Ketua direktur ini, siapa sebenarnya? Keturunan keluarga Wang tidak bermoral, sudah seharusnya dihukum.
Kau di luar bikin masalah apa sampai-sampai begini? Sekarang grup Shengshi tidak segan-segan memblokir keluarga Wang kami. Kau sebenarnya menghina siapa di luar? Ayah, ini. Ini bukan salahku. Itu Suwan dia. Apa? Suwan pun kau berani hina? Hari ini. Kalau kau tidak minta maaf padanya, bersiaplah keluarga Wang bangkrut. Sudah? Wang Sueli. Sekarang kamu pasti menyesal. Su Wangchuan. Apa yang harus saya sesali? Kamu tidak perlu membalas saya, dan dengan sengaja mendekati serta memanjakan Suwan. Dengan cara kamu seperti ini, akan membuat saya semakin tidak menghargai kamu. Ya, saya tahu. Saya akan bercerai dengan kamu. Kamu membenci saya, tetapi saya tidak merasa. Apa salahnya saya melakukan ini? Maksud kamu adalah, kamu selingkuh, selama masih menikah, akhirnya justru saya yang salah. Benarkah, Wang Sueli? Cukup. Apa gunanya kamu mengatakan ini sekarang? Jika kamu benar-benar menghormati saya, kamu tidak seharusnya membawa wanita lain untuk menunjukkan kekuatan di depan saya. Kamu tidak akan melakukan hal seperti ini kepada saya. Menghormati kamu. Lalu Wang Rongtai, kita dua masih belum bercerai. Kamu dua sudah bercampur aduk selama masih menikah. Apakah kamu pernah menghormati saya? Su Wangchuan. Singkatnya, saya melakukan ini untuk kebaikan kamu. Wanita seperti Suwan, kamu tidak bisa mengendalikannya. Jarak antara kamu dua, itu adalah perbedaan yang sangat besar. Dia kepada kamu hanya bermain-main saja. Kamu bahkan masih menganggapnya serius. Wang Sueli, bisa tidak kamu mengubah sifat kamu itu? Dengan apa kamu merasa tinggi, menganggap saya rendah? Setelah kita menikah, kamu sudah berubah. Kamu bekerja tanpa mempedulikan makan dan tidur, sombong dan angkuh. Setelah menikah, saya menjadi sangat tidak mengenal kamu. Su Wangchuan, kamu harus di situasi seperti ini, mengatakan kata-kata ini. Saya hanya ingin bertanya kepada kamu, kenapa kamu merasa tinggi, menganggap saya rendah? Apa hakmu sampai aku harus menghormatimu? Kamu pikir kamu siapa? Lihat semua orang yang hadir di sini. Siapa yang tidak lebih hebat darimu? Aku adalah CEO grup Yuan Feng. Suwan, di usia muda, sudah menjadi ratu bisnis. Belum lagi yang seperti ketua dewan direksi grup Shengshi, makhluk tingkat dewa seperti itu. Jarak antara kalian berdua itu beda langit dan bumi. Kamu dan semua orang di sini sama sekali tidak setara. Kamu ngerti nggak? Selanjutnya, saya umumkan Ketua Dewan Direksi Grup Shengshi, Bapak Su Wangchuan. Su Wangchuan? Dia ketua dewan direksi? Ibu Wang, sudah kubilang dari dulu, kamu nggak pantas sama dia. Kamu terlalu tinggi hati. Kalian semua sudah dibohongi olehnya. Dia palsu. Wang Wei. Dia palsu. Manajer Wang. Apa yang kamu bilang? Semua. Saya dari grup Shengshi, manajer departemen pemasaran, Wang Wei. Di sekitar mereka sudah menyamar cukup lama. Akhirnya mengumpulkan bukti. Saya menuduh Xu Wangchuan meniru chairman grup Shengshi. Bawa dia. Ya? Kamu saja. Chairman, kamu pantas? Aku jijik. Su Wangchuan, saya menyarankan kamu lebih cepat mengakui kejahatanmu. Saya tidak ingin Su Chenyu nanti membawa gelar anak penipu. Meskipun kita sudah bercerai, tetapi saya harap kamu bisa bertanggung jawab, memberi contoh untuk anak. Contoh yang baik. Shengshi Group. Cincin ketua dewan ada di sini. Aku lihat siapa yang berani macam-macam. Cincin ini hanya dimiliki oleh ketua Dewan Shengshi Group. Cincinnya sudah muncul. Sepertinya identitas ketua dewan ini sudah pasti. Tak bisa dipercaya, dia benar-benar ketua dewan Shengshi Group. Karena dia sudah bercerai dengan presiden direktur Wang, dia jomblo, aku juga jomblo. Bukankah aku masih punya kesempatan? Su Wangchuan, kamu benar-benar sakit parah, sudah tak terselamatkan. Sudah diambang kematian, kamu malah membawa cincin palsu untuk menipu semua orang. Kapan kamu berhenti? Benar. Saya harap semua orang membuka mata lebar-lebar, jangan tertipu oleh penipu ini. Dia terbiasa menipu, tidak tahu malu, sama sekali tidak punya batas. Jadi,
Bagaimana kamu bisa membuktikannya kalau ini bukan hasil curianmu? Betul, penjual mie goreng kelas teri. Bagaimana kamu mau membuktikan kalau cincin meterai ini asli? Saya lihat cincin meterai ini adalah barang palsu buatanmu. Semuanya, saya sudah 20 tahun di grup Shengshi. Cincin meterai ketua direktur lama saya paling hafal betul. Yang ini jelas-jelas barang palsu. Manajer Wang adalah orang yang menyaksikan grup Shengshi tumbuh dan berkembang. Perkataannya pasti tidak salah. Benar, benar. Berani-beraninya mengaku sebagai ketua direktur. Menurutku, dia ini pemulung. Besi tua apalagi ini, berani-beraninya dibawa ke sini untuk mengaku sebagai cincin meterai ketua direktur yang paling mulia. Menurutku, Shu Wangchuan ini hanya ingin pamer di depan mantan istrinya, agar mantan istrinya kembali padanya. Hanya saja manajer Wang sudah tahu rencananya langsung membawa polisi ke sini. Kalian. Pak Polisi, cepat tangkap dia. Orang seperti ini tidak pantas berada di sini, cuma mengotori mata kita. Ia juga lagi pula. Waktu kami ini sangat berharga dihitung per detik. Cepat tangkap dia, sialan. Berhenti, lepaskan dia. Lepaskan dia. Halo. Cepat berikan padaku laporan tes DNA Direktur Utama dan almarhum Direktur Su. Aku mau dapatkan dalam 3 menit. Ini adalah sertifikat laporan tes DNA yang paling berwenang di Haichang. Selesai. Sekarang semuanya benar-benar selesai. Laporan identifikasi DNA. Cuma barang begini. Membuat yang palsu dengan mudah. Bukan hal yang sulit. Wang Wei, sebelum bicara besar, lihat dulu kemampuanmu sendiri. Suwan, kamu lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. Demi kekasih gelapmu ini, kamu cukup bersemangat ya. Main sandiwara sampai tuntas. Aktingmu lumayan. Iya, betul. Dari cincin sampai DNA, properti kalian cukup lengkap. Aku hampir saja tertipu oleh kalian berdua. Wasiat almarhum Direktur Shu ada di sini. Dengan ini dinyatakan, Shu Mingyang setelah saya meninggal dunia posisi Direktur Grup Shengshi akan diwariskan kepada keponakan saya, Shu Wangchuan. Ini sepertinya benar-benar tulisan Pak Shu Mingyang. Ternyata Pak Shu sudah punya rencana dari dulu. Kami yang bodoh. Anda benar-benar keponakan kandung Pak Shu, Asia, Amoruni. Direktur Su, semua ini disuruh oleh Wang Wei. Saya mohon, kasihani nyawa saya. Saya mohon pada Anda. Saya punya orang tua dan anak yang harus ditanggung. Keluarga saya hancur. Saya benar-benar tamat. Wang Rongtai. Kamu mau kesempatan? Mau. Direktur Shu, tolong beri saya satu kesempatan. Kesempatan ini akan kau dapatkan di kehidupan selanjutnya. Pergi. Pak Polisi, saya punya satu dokumen lagi di sini. Wang Wei, benar, Anda diduga melakukan penipuan, penyuapan, dan menerima suap? Saya secara resmi memberitahukan, Anda ditangkap. Tidak, Pak Polisi, pasti ada yang salah. Buktinya jelas masih mau membantah? Bawa pergi, ya? Tidak, Pak Polisi, pasti ada kesalahan. Saya selalu warga negara yang baik, jangan buat warga kecewa. Bicaralah nanti di kantor polisi. Aku benci kalian. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkan kalian. Bawa pergi, ayo. Maaf, Wang Chuan, aku salah. Dulu aku yang keras kepala, aku yang tidak mau sadar. Bisakah kau memaafkanku? Sebenarnya aku selalu mencintaimu, Wang Chuan, kau tahu itu. Memang sifatku seperti ini, tapi aku benar-benar mencintaimu. Wang Sueli,
Sudah kubilang banyak, tapi kau tidak pernah percaya. Kubilang aku bisa membantumu, tapi kau tidak mau mendengarkan. Kau malah menyuruh Wang Rongtai menghinaku. Kita sudah berpisah, bukan? Tidak, bukan, tidak seperti itu, Wang Chuan. Aku salah, Wang Chuan, aku salah. Kita perlu bicara. Wang Chuan, mari kita bicara. Ayo kita rujuk? Ya, Wang Chuan. Wang Chuan. Meskipun kau tidak memikirkan aku, kau harus memikirkan anak kita. Anak tidak bisa tanpa ayah, dan aku masih mencintaimu. Kita rujuk. Asalkan kita bisa rujuk, semuanya bisa kembali seperti semula. Kau juga berharap begitu? Bukan, Wang Chuan? Ayo kita rujuk. Wang Chuan, ayo kita pulang. Ayo kita pulang bersama. Pulang ke rumah kita sendiri. Wang Sueli, sadarlah. Kita sudah lama berpisah. Kedepannya, kita juga tidak akan berhubungan lagi. Kenapa? Kenapa dulu aku begitu bodoh? Wang Chuan, jangan pergi. Wang Chuan, aku cinta kamu, jangan pergi. Wang Chuan. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Kalau kamu tidak keberatan, aku bisa. Aku mau. Kamu tahu, aku mau bilang ini. Tapi, aku sudah bercerai. Dan punya seorang anak. Tidak apa-apa, Suan. Ini bukan masalah. Asal dua orang saling mencintai dengan tulus, semua ini bukan masalah. Perasaan bisa dibangun perlahan. Aku juga akan jadi ayah yang baik. Merawat anak kita dengan baik. Ayo pergi. Papa, ini salah kamu. Kita kesiangan tadi pagi. Kok malah lebih malas dari aku? King, Papa ngantuk. Jangan menyalahkan Papa. Lagi pula, Papa belum ganti baju langsung nemenin kamu urus perpindahan sekolah. Jangan marah, ya? Nanti kalau semester ini kamu bisa dapat peringkat pertama seangkatan buat Papa, Papa beliin kamu hadiah besar. Gimana? Beneran, Papa? Tapi, seperti aku ini siswa yang pintar dan cerdas. Dapat peringkat pertama kan gampang banget. Tapi Papa, kamu mau kasih aku hadiah apa? Papa traktir kamu makan enak, oke? Wah, makan enak. Ayo. Kita lihat-lihat rumah di kawasan sekolah yang kita pesan, gimana? Dengar baik-baik. Hari ini di komplek kita akan kedatangan orang penting, mau ambil rumahnya. Kamu sebagai mandor, harus beri perhatian ekstra. Kalau sampai orang penting ini jadi tidak senang, yang akan kutuntut itu kamu. Dengar? Tidak diangkat. Sudahlah. Kita ini, ayo kita masuk saja langsung. Kalian mau apa? Tidak lihat ini kompleks mewah top, kantor penjualan Jinglan Bai? Orang sembarangan tidak boleh masuk. Silakan pulang. Kami mau ambil rumah, bukan orang sembarangan. Dua Bung Satpam. Hari ini saya bawa anak saya untuk pesan rumah. Tolong biarkan kami masuk. Kamu? Apa kamu namanya Su Wang Chuan? Lao Li, kamu kenal dia? Bukan cuma kenal, saya juga pelanggan lamanya yang jual mie goreng. Oh, ternyata kamu cuma penjual mie goreng. Kamu bohong, ayahku hebat sekali. Hemat sekali, Kak Wang Chuan. Jangan-jangan mie gorengmu bikin kaya? Buka cabang? Kak, entah kamu jual mie goreng atau nasi goreng, ini bukan tempat yang bisa kamu bawa anak masuk. Cepat pergi cari tempat yang sejuk. Saya sudah hubungi Direktur Chang dari Departemen Penjualan, sudah janjian. Hari ini datang untuk pesan rumah. Astaga, sepertinya benar. Bahkan ada stempel Direktur Chang. Biar saya lihat. Ini, sepertinya memang benar. Tapi, tidak mungkin. Gaya berpakaianmu ini benar-benar tidak seperti orang penting, malah seperti pengangguran. Ngapain banyak omong? Sekarang bisa masukkan? Sekarang boleh masukkan? Iya. Dua bapak. Sekarang boleh minggir kan? Kami mau masuk.
Apa yang terjadi? Siang-siang begini, kenapa kalian berdua ribut sekali? Kapten, ayah dan anak perempuan ini membawa Direktur Chang surat izin pengambilan rumah yang dikeluarkan. Mereka bilang mau mengambil rumah, mau masuk. Cepat lihat ini, Pak. Ini surat izin palsu. Apa kalian semua tidak bisa melihat? Ini saja tidak bisa dibedakan. Asli dan palsu tidak bisa dibedakan. Palsu, palsu, palsu. Hari ini Direktur Chang baru saja memberitahu informasi, katanya mau menjamu seorang tokoh penting. Datang untuk memilih rumah, suruh kita bersiap siaga penuh. Dan kamu, yang tidak rapi ini, seharusnya melalui saluran apa? Mendengar kabar dalaman secara diam-diam kan? Memalsukan surat izin untuk menipu rumah kan? Kapten, perkataanmu menyadarkanku. Dia adalah penjual mie goreng. Dengan memberi makan ke perumahan kesempatan mengantar pesanan. Bukan tidak bisa mendengar hal-hal ini kan? Betul, betul. Dia hanya seorang penjual mie goreng biasa. Tapi dia datang ke tempat yang bukan untuknya. Bung, pulang saja dan jual mie gorengmu dengan baik. Oke? Jangan membuat masalah untuk kami di sini. Begini, semua orang akan lebih mudah. Untuk surat izin yang kamu palsu itu, aku anggap tidak melihatnya. Kalian benar-benar merendahkan kami. Surat izin pengambilan rumah ini jelas-jelas asli. Tapi kalian tetap bilang palsu. Bahkan kalian gunakan sebagai tisu. Kalian tidak bisa berpikir kalau ini asli, kalian akan hancur? Nona kecil, dengan ayahmu seperti ini, masih bisa mendapatkan izin asli, kalau begitu anakku bisa tinggal di istana. Apa-apaan ini? Hahaha. Kalian benar-benar meremehkan orang. Bilang apa? Aku bilang satpam di bagian penjualan ini. Sangat tidak berkualitas. Perlu diganti. Kamu ini. Bung. Kapten, kami sudah memberi kelonggaran, membiarkanmu. Jangan tidak tahu diri. Mohon kerjasama dengan kami, ya? Bung, kalau kamu masih ngotot, aku akan tidak sabar lagi. Kalau kalian tidak mengizinkan masuk, aku akan menemui Direktur Chang untuk mendapatkan penjelasan. Kamu benar-benar kenal Direktur Chang? Kalian berdua, jangan sampai tertipu sama orang ini. Direktur Chang di sini memang terkenal sebagai direktur pengembang properti kelas atas sekaligus pakar pendidikan. Kalau di rumah ada anak, siapa yang nggak kenal namanya? Tapi kamu, cuma modal gertakan di sini, beneran ngira kami para saudara ini gampang dibodohi? Kapten benar. Kalau kamu memang bisa hubungi direktur, gua hari ini bakal merangkak lewat selangkanganmu. Kalau kamu beneran nggak bisa hubungi, itu namanya cari gara-gara. Kecuali kamu merangkak lewat selangkangan gua, kalau enggak, kami laporkan kamu ke polisi. Ayah, Direktur Chang angkat teleponnya? Angkat, dong. Dek, mau merangkak lewat selangkangan? Atau mau meringkuk di kantor polisi, merangkak? Sekarang, silakan lanjutkan kerjaanmu. Ingat, jangan sampai menelantarkan. Kalau kamu berani bikin orang penting itu nggak senang, gua bakal pecat kamu, tanpa ampun. Ya. Kalau gitu, aku yang akan jemput Direktur Gao yang baru dipindahkan hari ini. Silakan lanjutkan kerjaanmu. Ini Pak Shu yang hubungi aku. Halo, Pak Shu, kamu dan putrimu sudah sampai? Bung, sudah memilih? Masuk. Di depan anakmu. Kamu benar-benar tidak punya malu. Lalu bagaimana? Kamu tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku? Sungguh lucu. Halo. Sangat menyesal, Xu Wangchuan. Aku sedang rapat, kamu dan putrimu sudah sampai? Sudah sampai. Tapi sekarang. Sekarang apa? Xu Wangchuan, kamu langsung bicara saja. Tapi satpam di pintu masukmu, menganggap reservasi kamar saya, izinnya palsu, dan mereka. Saat ini, berencana membawa aku dan putriku, aku ke kantor polisi. Lihat bagaimana caranya? Apa, Xu Wangchuan, kamu kasih telepon ke beberapa penjaga pintu, biarkan aku bicara dengan mereka. Dah. Direktur Chang mau bicara denganmu? Aktingmu cukup bagus, bahkan Direktur Chang palsu sudah diatur. Halo, kamu, Direktur Chang palsu, berani meniru Direktur Chang kami, kamu tidak ingin hidup lagi? Li Yihang, kamu berani bicara seperti itu dengan aku? Dan menghalangi tamu penting Departemen Penjualan. Kamu mau dipecat? Direktur Chang, semua ini kesalahpahaman. Ah, tidak, bukan seperti yang kamu pikir. Maaf, saya benar-benar minta maaf, jangan ngomong yang tidak penting, kamu sekarang langsung biarkan Direktur Xu dan anaknya lewat. Setelah itu, datang ke kantor, saya ambil gaji, kamu dan 2 satpam di pintu, semua dipecat, kamu semua dipecat.
Kepala benar-benar Direktur Chang yang telepon? Hebat, kamu dua benar-benar menjerumuskan saya benci kamu. Pak, maaf, mohon kepada Direktur Chang, katakan yang baik-baik, saya butuh pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga, sungguh maaf. Kalau begitu saya tanya, kenapa saya harus membantu kamu? Kamu tidak menyuruh ayah saya masuk ke bawah celana? Masih mau? Tadi semua ide buruk dari kamu yang masuk. Semua ide buruk dari kamu masuk. Tidak, dia yang masuk. Kamu yang... Saya masuk, mohon katakan yang baik-baik ke Direktur Chang. Biarkan kami tetap kerja. Kasihan saya, tolong bantu saya bicara yang baik-baik kepada Direktur Chang. Saya harus pertahankan pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga. Kak Su, kita semua kan sama-sama kerja, sama-sama susah. Tolonglah, berbesar hatilah. Setelah saya menderita begini, tolong beri saya kesempatan. Kak Su, saya mohon. Sudahlah. Direktur Chang, lupakan saja. Biarkan mereka dihentikan sementara dengan potong gaji untuk diamati. Baik, Pak Su. Saya akan lakukan seperti yang Bapak katakan. Terima kasih atas kebesaran hati Anda. Saya akan bersihkan sepatu Anda. Saya yang bersihkan. Saya masih harus ajak anak saya buru rumah. Ayah, aku ngantuk. Bisa nggak aku tidur sebentar di sofa sebelah? Baik, King, pergi ke sofa sebelah istirahat dulu. Ayah tunggu Direktur Chang di sini. Oke. Pak Shu, tadi di pintu itu benar-benar salah paham. Saya sudah jelas-jelas peringatkan mereka harus melayani dengan baik, tapi mereka tetap mengacaukannya. Sungguh merepotkan saya. Tidak apa-apa. Cuma hal sepele saja. Tidak apa-apa. Cuma hal sepele saja. Yang paling penting adalah anak tumbuh dengan bahagia. Ayo, urus berkasnya. Bapak Shu, tenang saja, Bapak. Fasilitas perumahan Jinglanbai kami di seluruh Haicheng semuanya nomor 1, pasti bisa membuat keluarga Bapak tinggal dengan nyaman. Asalkan King bisa memberi penilaian tinggi, nanti saya akan pertimbangkan untuk grup pengembangan kita melakukan investasi tambahan. Hanya karena perkataan Bapak ini, kami Jinglanbai pasti akan keluarga Bapak layani seperti orang tua kandung. Selama Bapak punya kebutuhan, kami siap menghadapi segala rintangan, akan kami ratakan untuk Bapak. Bapak Chang, sangat bersemangat ya. Saya sangat menantikan. Ini tergantung pada performamu. Ya, tidak masalah, Bapak Shu. Bapak Su, putri Bapak, Qingqing, bagaimana? Apakah tidak ikut bersama Bapak? Dia lelah. Sedang istirahat di samping. Mengerti. Anak-anak pasti lelah karena bermain. Sedih mengatakannya. Hari ini makan sesuatu yang salah. Sampai sekarang, perut ini masih terus sakit. Cepatlah pergi ke toilet. Sebentar lagi, saya akan ajak Qingqing jalan-jalan. Baik. Terima kasih atas pengertian Bapak Shu. King. Bagaimana? Sudah ada tenaga? Sudah jauh lebih baik, Ayah. Ayo kita lihat rumahnya. Baik. Kita pilih rumah yang bagus, tinggal di sini saja. Di tempat tidur yang besar penuhi dengan boneka beruang kesukaanmu. Bagaimana? Baik. Kita pilih satu. Rumah yang paling besar dan cantik. Ayo lihat. Wah, gedung-gedung tinggi di sini bagus sekali ya. Lihatlah, anak kecil itu kelihatannya belum pernah lihat dunia ya. Pasti cuma lihat-lihat lagi orang miskin yang enggak punya uang buat beli. Ayah, rumah-rumah di sini bagus semua ya. King rumah di sini nggak cuma bagus, dan juga, semuanya sudah jadi, bisa langsung ditempati. Tentu saja, rumah di Jinglanbai, tentu saja bagus. Seperti kata pepatah, ada harga, ada rupa perumahan di sini. Bukan sembarang orang yang bisa beli. Hanya orang seperti kalian berdua, orang-orang kelas atas seperti ini, yang punya kemampuan untuk tinggal di sini. Wah, aku suka dengar itu. Sepertinya para penghuni perumahan Jinglanbai kita semua orang-orang berkelas ya. Tentu saja, semua orang kelas atas. Kalau beli di Jinglanbai,
kalian akan punya jaringan orang-orang kelas atas yang tak terbatas. Bisa jadi cuma jalan-jalan bawa anjing, bisa saja deal bisnis besar. Sayang, kita beli yang di sini saja. Tentu saja boleh. Sebagai direktur penjualan yang baru saja dilantik, aku masih bisa usahakan diskon internal perusahaan. Kecilkan suara kamu, kan baru mulai kerja hari ini, bukannya mau inspeksi rahasia. Jangan sampai orang dengar. Ayah kita juga beli satu ya, harus beli satu yang paling bagus, boleh kan? Kalian pikir kalian siapa? Bisa-bisanya. Sayang, kamu suka yang mana? Itu yang akan kita beli? Aku mau yang itu yang paling bagus. Oh. Aduh, sakit, kamu ngapain? Bug marketing? Kenapa kamu pukul anak saya? Kamu harus kasih penjelasan? Oke. Kamu pilih kasih, ya? Kawasan villa ini adalah inti dari seluruh kompleks. Juga bagian yang paling eksklusif. Sangat cocok dengan status kalian berdua yang berada di kelas atas. Sedangkan kalian berdua, gelandangan yang masuk cuma buat numpang AC, jangan sembarangan pegang-pegang. Kalau tidak, 8 turunan pun gak bakal bisa ganti rugi. Bug marketing? Saya bawa anak saya ke sini untuk beli rumah. Bukannya dilayani, malah dihina. Sampai memukul anak saya. Inikah cara kalian melayani pelanggan? Saya tidak mengerti maksud Anda. Apa Anda mau cari gara-gara? Mau bikin onar? Aduh. Sungguh tidak beradab. Tak disangka di Teluk Jinglan, tempat yang begitu eksklusif ini, bisa ketemu gelandangan. Hah? Iya, sungguh memalukan. Bapak, klien yang kami layani di Teluk Jinglan semuanya orang-orang penting dan terpandang. Orang-orang yang datang sini paling tidak bawa mobil Porsche, pakai jam Rolex. Kamu, nggak punya apa-apa, masih berani masuk ke sini, malah minta dilayani. Kamu pantas? Betul sekali. Tempat yang eksklusif. Memang harus bedakan diri dari kalian orang miskin. Wah, beda sekali ya. Menganggap orang dari penampilan, menghina yang miskin, kok bisa dibahasakan begitu mulia? Dek kecil, dengar kata-kata ibu. Kamu dan ayahmu udah cukup lama nongkrong di sini. Cepat-cepat pergi. Dan, jangan sembarangan pegang-pegang. Kalau tidak, ayahmu bisa ganti rugi sampai masuk penjara. Kamu juga nggak mau kan selamanya nggak bisa ketemu lagi sama ayahmu? Siapa bilang ayahku nggak punya uang? Ayahku punya banyak uang. Saya tegaskan sekali lagi. Kami kesini mau beli rumah, bukan cari masalah. Saya nggak kekurangan uang, kamu lakukan saja sesuai kata saya. Hei, buat kalangan bawah seperti kalian, puluhan juta rupiah memang sudah termasuk kaya, tapi mungkin nggak cukup buat beli satu ubin lantai di Jinglan Bay. Iya kan? Aduh. Kalau begitu, bagaimana kalau saya bilang, saya mau beli semuanya di sini? Hahaha, aduh. Kalau kamu bisa beli semua unit di sini, saya berhenti kerja sebagai marketing. Gratis jadi pengasuh seumur hidup buat anak perempuanmu. Gimana? Hahaha. Ah, sudahlah. Mendingan aku sendiri di rumah nyaman-nyaman aja. Lebih enak. Aku nggak mau dilayani sama pengasuh yang matre kayak kamu. Apa? Kamu, anak kecil, bilang apa? Aku bilang kamu matre. Kamu ini, gimana sih ngajarin anak? Istrimu pergi, atau enggak berpendidikan? Kok bisa punya anak yang mulutnya tajam begini? Ayo, aku kasih kamu kesempatan sekali lagi, coba kamu hina sekali lagi. Wah, teman, kamu bukan cuma miskin dan tak punya kuasa, mau mukul perempuan juga? Hah? Aku mukul dia, karena dia menghina anak perempuanku. Aku akan buat hidupnya lebih sengsara dari mati. Sungguh tak berguna sama sekali. Sampahnya sampah. Gampang sekali mengancam orang. Aku kasih tahu kamu, selama aku ada di sini hari ini, setiap wanita di kantor penjualan ini, rambut halusnya sekalipun, kalau kamu berani sentuh sedikit saja, aku akan babat habis kamu. Hebat sekali, sayang. Pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Sungguh pria sejati. Pria sejati kelas atas ini dengan orang kelas bawah sungguh berbeda jauh sekali. Jangan bicara terlalu mutlak. Siapa yang kelas atas, siapa yang kelas bawah, sebentar lagi kalian akan tahu. Sepertinya aku belum kasih kamu pelajaran, jadi kamu makin lancang. Lihat ini. Ini tinju sebesar kantong pasir. Ada apa ini? Tempat penjualan properti dilarang berkelahi. Manajer Wang, bapak dan anak miskin ini datang ke sini, cuma numpang AC, lalu mengganggu aku melayani tamu lain. Ini? Sepertinya aku tidak salah lihat. Ini sepertinya rok merek Grand Myvi, yang satuannya ratusan ribu rupiah. Jangan-jangan mereka sengaja berpura-pura miskin. Maksudnya apa? Mau dipecat? Ya? Kenapa? Orang miskin gak boleh beli rumah? Siapa yang ngajarin lu sok jagoan gini? Mau dipecat? Ya? Saya. Manajer Wang, saya salah. Pak, jangan terlalu marah.
Nanti kami kasih oleh-oleh dari proyek ini. Sebagai permintaan maaf, cepetan siapin oleh-olehnya untuk kedua tamu ini. Manajer Wang, sekarang saya punya hak untuk beli rumah di Jinglan Bay atau enggak? Tentu saja ada. Proyek kami sama sekali nggak diskriminatif, Bapak bisa tenang saja. Manajer Wang, saya sarankan kamu pikir baik-baik. Kalau kamu bilang begitu, kami nggak jadi beli. Kami nggak mau serumah sama orang miskin. Bu, lihat model baju si anak kecil ini, kelihatan familiar nggak? Tadi nggak lihat dengan teliti. Dia. Bajunya ini merek Gramivi. Iya, betul. Jadi, ini salah paham, kita semua salah sangka. Sayang, memang salah paham. Kita memang salah sangka. Aduh, jangan asal percaya omongan orang, menurutku nggak salah tuh. Nak, tadi bibir tante ceplas-ceplos. Sebenarnya nggak ada niat jahat. Kamu maafin tante, ya? Tante, kamu jahat. Aku nggak mau maafin kamu. Begini saja, kalau menurut saya, semua orang tertarik di area villa pusat. Kalau begitu, aku akan persiapkan, nanti aku antar Anda ke area rumah komersial. Bukan begitu. Masalah ini dibiarkan saja. Maksudnya kalian Jinglan Wan? Sudahlah, suami. Semua orang setara. Saling menjaga muka. Di masa depan mungkin ada kolaborasi lagi. Setuju kan? Kita harus melihat jauh ke depan. Jangan berpikir sempit menutup jalan sendiri dan menyesal. Baiklah, aku akan beri istriku kesempatan ini, masalah ini dibiarkan saja. Benar kan? Lebih baik damai daripada bermusuhan di masa depan naik turun, lantai sering bertemu. Sebentar aku traktir, ajak semua minum teh sore, bagus-bagus. King. Ayah, mau beli minuman? Kamu mau minum apa? Aku mau jus jeruk yang ada potongan buah besar. Aku rasa itu sangat enak. Baik, ayah akan beli sekarang, tunggu aku. King. Ada apa ini? Ayo, bangun ayah lihat. Ayah, ada yang nakal dengan aku, tidak mau aku istirahat di sofa. Sayang, jangan nangis dulu. Siapa yang nakal dengan anakku? Siapa yang berani? Aku si kecil. Dasar anak kecil. Orang tuamu tidak mengajarimu untuk bersikap sopan kepada anak-anak lain? Tentu saja diajari. Lalu kenapa kamu mengganggu anak perempuanku? Dia pantas. Siapa suruh dia duduk di tempat yang salah? Orang yang tidak punya mata harus diberi pelajaran. Sayang, apa kamu duduk di tempatnya? Tidak, tempat yang aku duduki tidak ada orangnya. Kosong, lihat saja kalau tidak percaya. Memangnya kenapa kalau kosong? Di sini ada kursi untuk pria, ada kursi untuk wanita, ada kursi untuk orang tua, ada kursi untuk anak-anak, tapi tidak ada kursi untuk orang miskin. Kamu si anak kampungan yang miskin. Kalau mau tidur, tidur saja di jalanan. Dasar anak nakal. Cepat minta maaf pada anakku. Kamu siapa sih? Rasakan tembakanku, tuan kecil. Wahahaha. Si miskin besar. Rasakan kegagahan tuan kecil. Kurang ajar. Dasar anak nakal. Hari ini aku akan menggantikan orang tuamu memberimu pelajaran. Kamu berani memukulku? Kamu tahu tidak siapa ayahku? Tahu tidak siapa ibuku? Sekarang aku perintahkan kamu untuk melepaskanku, lalu berlutut dan sujud minta maaf. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak peduli siapa orang tuamu, apa hubungannya denganku, kamu mengganggu anakku, kamu harus minta maaf padanya. Ayah, ibu, tolong aku. Memanggil leluhurmu pun tidak akan berguna. Cepat minta maaf pada anak perempuanku. Si miskin bau, tunggu orang tuaku datang, kau akan kuhajar. Tunggu orang tuamu datang, akan kupukul mereka sekalian. Hentikan. Nak, kamu tidak apa-apa. Sakit tidak? Ibu, paman jahat ini dan anak perempuannya bersekongkol menggangguku. Pak, kau berani memukul anak kecil. Keterlaluan sekali. Tadi itu salah paham. Aku sudah kasih kalian jalan keluar. Kau masih tidak puas. Balas dendam pada anakku. Anakmulah yang mulai mengganggu anak perempuanku. Aku membela anak perempuanku. Anak kalian juga harus dididik dengan baik. Sama sekali tidak punya sopan santun. Apa yang kau katakan? Kau berani bilang anakku tidak punya sopan santun. Kau bercanda apa? Anakku itu murid teladan. Tadi di sini dia mengejarku, bahkan menembakku dengan pistol air. Lihat, tanganku sampai lecet. Kamu bohong. Jelas-jelas kamu si miskin ini yang datang mengacau duluan.
Aku sedang menjaga ketertiban tempat umum. Dasar anak ini. Rupanya murid sekolah Ying Chaya. Iya, kenapa? Lalu, tahukah kamu siapa aku? Siapa kamu bukan urusan saya, anakmu. Yang pertama kali mengganggu anak saya, harus minta maaf. Kalau dia salah, dia harus mengaku, ini hal yang paling dasar. Jujur saja ya, aku adalah kepala bagian pendidikan Ying Chai. Suami saya adalah Direktur Pengembangan Jing Lanwan. Sebenarnya, suami saya hari ini pertama kali menjabat. Ingin inspeksi secara diam-diam. Tidak ingin membuat masalah. Tetapi, kamu mengganggu anak saya. Harus membayar akibatnya. Kamu paham maksud saya kan? Lucu sekali. Anakmu memanfaatkan kekuasaan untuk mengganggu orang, dan malah menyuruh kami membayar akibatnya. Kalau memang begitu, saya mau bertanya, masih ada keadilan? Kenapa? Saya tidak peduli bagaimana fakta sebenarnya. Karena kamu sudah mulai bertindak. Jangan salahkan saya kalau saya tidak sopan. Saya batasi kamu dalam 1 menit. Keluar dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan saya kalau saya mencari orang untuk menyeret kamu keluar. Saya beritahu kamu, mamaku adalah kepala sekolah. Papaku adalah bos proyek perumahan. Aku di sini. Kalau aku bilang 1, tidak ada yang berani bilang 2. Meskipun kamu mau beli rumah, harus tanya aku apakah aku mengizinkan. Anakmu sudah sombong seperti ini, kamu sebagai orang tua juga tidak mengatur, orang tua tidak baik, anaknya juga ikut. Kamu benar-benar membuat saya belajar. Kamu yang punya sedikit uang, si kampungan yang tidak menghargai orang, berani kepada saya dan anak saya, mengomentari, kelihatannya kamu sudah bosan hidup, datanglah orang. Hari ini, akan membuat kamu dan anakmu tahu, apa yang disebut membalas dendam, balas 10 kali lipat. Tangkap mereka semua. Tapi mereka ini orangnya Pak Chang. Siapa Pak Chang? Siapa Pak Wang? Suamiku, Direktur Gao. Dialah bos kalian yang sebenarnya. Berani melawan perintah, hati-hati kalian dipecat. Dengar tidak? Dengar. Nyari pelindung yang manapun sama saja. Karena sudah menyinggung Direktur Chang, ya ikut saja Direktur Gao. Betul. Benar juga. Sangat tepat. Sebelum kalian bertindak, lebih baik pikir matang-matang. Kalau kalian nekat, tidak ada penyesalan, pikirkan baik-baik. Si miskin! Kau ikut saja dengan ayahmu si tukang sombong itu untuk dihukum bersama. Jangan bilang aku tidak adil. Dasar anak kurang ajar. Kau, King. Aku peringatkan kau, lepaskan aku sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu. Nona kecil, aku sarankan kau cepat minta maaf, nanti kau akan menyesal. King. Hentikan. Nak, si orang rendahan ini memukulmu berapa kali? Dia memukulku 100 kali. Bohong, kau berbohong. Kau bukan anak baik, kau berbohong. Baik. Kalau begitu kita balas 1000 kali. Setelah dipukuli, buang mereka keluar. Lalu di depan pintu pasang foto mereka. Tulis, mulai sekarang, ayah dan anak ini dilarang masuk. Mulai dari si cantik ini. Pukuli. Ayah, tolong aku. Kau ini berani sekali. Ingat, aku pasti tidak akan mudah memaafkanmu. Jangan buru-buru. Kamu pikir aku akan membiarkanmu. Anak yang tidak diajar. Itu kesalahan ayahnya. Karena kamu menggunakan tangan, memukul anakku. Maka aku akan membalas dengan tongkat. Ini cukup masuk akal, kan? Mama, tongkat. Anak baik, Mama akan memberimu. Untuk melampiaskan kemarahan ini. Berhenti. Direktur Chang, bukankah kamu bersama suamiku sedang membicarakan bisnis? Kenapa kamu datang ke sini? Semua minggir. Apa kamu baik-baik? Direktur Shu, apa kamu baik-baik? Direktur Shu apa? Cuma orang miskin besar. Orang miskin kecil saja. Kalian tidak punya mata. Aku sudah bilang kepada kalian. Direktur Shu adalah tamu penting yang aku undang. Kalian masih berani melawan dia? Minggir. Disa. Tamu penting. Tamu penting apa? Bagaimana mungkin? Direktur Chang. Aku akhirnya memahami wajah sebenarnya dari proyek kita ini. Menganggap menjilat sebagai kehormatan, menganggap membenci yang miskin dan menyukai yang kaya sebagai standar, gaya lingkungan seperti ini. Aku benar-benar takut akan merusak anak perempuanku. Jijik, Direktur Shu. Orang-orang ini hanya kasus khusus. Kalian masih tidak cepat-cepat meminta maaf kepada Direktur Shu. Ini adalah orang yang suamimu juga tidak bisa berani melawan. Sudah jelas. Kenapa aku yang minta maaf? Aku nggak mau minta maaf.
Pak Shu, lihatlah anak saya hanya melakukan kesalahan. Yang biasa dilakukan anak-anak Anda kan orang dewasa nggak perlu bermasalah dengan anak kecil. Biarkan saja masalah ini berlalu. Ya, bagaimana? Iya, lagi pula kamu yang mukul aku. Aku belum minta pertanggungjawabanmu. Hah? Kurang ajar. Jangan coba-coba bermain-main di sini. Kamu cepat suruh anakmu minta maaf pada anak Pak Shu. Kalau tidak, masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Aku nggak salah, mereka yang salah. Aku nggak mau minta maaf. Kepala Satpam Chang hari ini. Aku dan Pak Su memang ada sedikit kesalahpahaman. Tapi kamu dan suamiku sama-sama kepala divisi, pangkat kalian setara. Mau menekan aku? Mustahil. Mau minta maaf, kamu sendiri yang minta maaf ke Pak Su. Baik. Karena kamu tidak mau menurut, maka aku akan atas nama mengganggu penjualan properti menggugat kalian. Apa katamu? Lao Chang, berani-beraninya kau menggugat istriku. Ayah, Paman Chang menyuruhku minta maaf ke si miskin kecil ini, tapi aku difitnah. Aku nggak salah. Anakku sayang, tenang saja, ayah tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Direktur Gao, anakmu mengganggu anak perempuanku dan menolak minta maaf, bahkan berkali-kali memutarbalikkan fakta. Aku datang minta keadilan darimu, bukan begitu? Yang aku lihat cuma kamu dan Direktur Chang bersekongkol mengganggu istri dan anakku. Lao Chang, kau menuntut istriku, memaksa anakku minta maaf. Kalau urusan ini hari ini nggak diberesin, urusan ini belum selesai. Ngerti? Lao Gao, Pak Shu, tapi dia itu orang penting di dalam Shengxi Group. Kamu sehari-hari berkuasa, anakmu mengganggu anak orang lain, ya sudah. Masa hari ini kamu mau demi membela anakmu sampai bermusuhan dengan Pak Shu? Kamu pikir dulu baik-baik. PH. Di antara penghuni Jinglan Bai ini, banyak pejabat dan orang kaya, nggak kurang dia seorang. Mau beli, beli aja. Nggak mau, minggir. Beneran deh, ngapain bercanda? Masa kita kekurangan klien? Dengar nggak, Direktur Chang? Kamu nggak perlu demi orang luar sampai bermusuhan dengan kami. Aku hari ini sama Pak Su memang ada sedikit kesalahpahaman. Tapi kalau kita berdua sama-sama mengalah, bagus untuk semua. Lagi pula, anak perempuanmu sekolah di sekolahku. Tempat tinggalmu juga adalah proyek perumahan yang dikelola suamiku. Kalau sampai bermusuhan dengan kami suami istri, kamu akan menyesal. Kenapa aku harus memilih dari opsi yang kalian tentukan? Maksudmu apa? Maksudku, kalau aku mau menghabisi seluruh grup properti kalian, Apa katamu? Membeli seluruh grup ini? Itu pada dasarnya adalah lelucon terbaik yang kudengar tahun ini. Ah, hahaha. Tampaknya Pak Su ini sombongnya bukan main. Mau membeli seluruh grup, mungkin orang terkaya di Haicheng pun tidak bisa melakukannya. Benar-benar omong kosong. Aku juga bisa bilang aku bisa membeli seluruh Wall Street. Benar-benar ngomong asal. Pak Shu, saya menasihati Anda. Grup Jinglan ini adalah perusahaan publik. Nilai pasarnya 100 miliar. Memiliki banyak koneksi dan sumber daya. Bahkan orang terkaya Haicheng dulu juga bersusah payah untuk mengakuisisi 40% sahamnya. Anda paham maksud saya, kan? Hahaha. Pak Shu, saya tahu Anda adalah orang penting di grup Shengxi, tapi mengakuisisi grup Jinglan memang agak mustahil. Ini benar-benar bukan hal sepele. Kalian jangan menertawakan ayahku. Kalau ayahku sudah bilang pasti dia bisa melakukannya. Kalau ayahmu bisa membeli perusahaan tempat ayahku bekerja, aku akan jadi kuda tungganganmu. Kalau tidak bisa membeli, aku akan memukuli pantatmu sampai babak belur. Baiklah, nanti lihat siapa yang nangis. Pokoknya aku pasti tidak akan menangis. Pak Shu, aku hanya bersikap sopan karena melihat Anda sama-sama dari kalangan atas. Kalau Anda mau melawan, aku juga tidak akan takut. Baik, Direktur Gao. Orang kalangan atas, ya, luar biasa. Nanti Anda akan tahu siapa yang takut. Sayang. Beritahu konsorsium, dalam 10 menit, lakukan akuisisi paksa terhadap grup Jinglan. Baik, kalau Anda bisa mengakuisisi, aku sekarang tanpa bicara lagi akan segera menyuruh keluarga kami meminta maaf pada Anda. Aku rasa, Pak Su hari ini akan mempermalukan diri sendiri. Ada sedikit status, langsung pamer di Jinglan Bai, tidak lihat-lihat dulu ini tempat apa. Pak Su, waktunya hampir habis. Kenapa tidak ada informasi pergerakan saham sama sekali? Ini bagaimana bisa? Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Hahaha. Sudah. Masalah hari ini semua terjadi karena aku melayani Pak Su dengan tidak sempurna. Yang mengikat, harus yang melepas. Pak Shu, aku minta maaf padamu. Ini bukan salahmu, kamu tidak perlu minta maaf untukku. Yang salah adalah mereka, tidak hanya harus minta maaf, tapi juga harus pergi. Kompleks tempat anak perempuanku tinggal tidak mengizinkan orang-orang perusak seperti ini ada. Aduh, bual, teruskan bualanmu,
Lagi pula tinggal beberapa belas detik lagi, kebohongan akuisisi ini akan pecah. Hahaha. Ayo. Tertawalah, aku lihat berapa lama kamu bisa tertawa. Jujur saja, grup Jinglan ini saham terbesarnya ada di tangan orang terkaya Hai Cheng. Dia sangat menjaganya. Kalau kamu mau akuisisi paksa, kecuali dia rela membuang pohon uang ini. Menurutmu ini mungkin? Menurutmu ini mungkin terjadi? Orang terkaya grup Hai Cheng hebat, ya? Kalau dia membuatku marah, satu telepon dariku bisa membuatnya bangkrut. Aduh. Bahkan orang terkaya Hai Cheng sudah tidak dianggap. Sebentar lagi apa Kaisar Giok juga jadi sampah. Ahehe. 5, 4. Waktu habis. Komisaris Gao, buruk. Saham grup Jinglan di pasar semua dibeli oleh konsorsium misterius. Dan orang terkaya Hai Cheng baru saja mengumumkan akan menjual semua saham grup Jinglan. Apa? Kamu bilang apa? Bapak Shu, jangan-jangan Bapak benar-benar membeli Jinglan Group? Tidak mungkin, walaupun diambil alih paksa. Itu juga tidak ada hubungannya dengan Bapak. Hanya kebetulan. Kebetulan? Nanti kamu akan tahu. Sayang. Jinglan Group sudah dibeli. Sekarang Bapak memegang 60% saham perusahaan. Memiliki hak kendali mutlak. Apa? 60%? Ini bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Sekarang saya adalah bos Jinglan Group. Kalian semua menjadi karyawan saya. Siapa yang saya suruh keluar, dia harus keluar. Siapa yang saya naikkan gajinya, gajinya akan naik. Kalian semua harus patuh pada saya. Kamu si tukang gembar-gembar kampungan. Ayahku pasti nanti akan menghajar habis-habisan kamu. Jangan bicara sembarangan. Bapak Su, anak-anak kan polos. Anak kecil tidak mengerti. Mohon jangan dipikirkan. Jangan dipikirkan, ya. Baik, saya bisa tidak memikirkannya. Jika kamu pergi dari sekolah dan kehidupan anak perempuan saya tidak akan memikirkannya. Diboa. Bapak Shu, ini salah paham semua. Saya yang gagal mendidik anak. Saya minta maaf pada Bapak. Bu, cepat, hajar si anak nakal ini buat saya. Baik. Sekarang juga saya hajar dia. Dasar suka cari masalah. Sekarang kerjaan aku dan ayahmu bisa hilang semua. Nanti bagaimana bisa beliin makanan kesukaanmu? Cepat minta maaf pada teman sekelas Su Qingqing. Teman sekelas Su Qingqing, maaf saya salah. Bapak Su, lihatlah, anak ini sudah minta maaf. Bagaimana kalau masalah ini kita lupakan saja? Kalian bertiga sekeluarga, si perusak ini, masih mau merusak kehidupan anak perempuan saya. Mengapa saya harus? Aku sudah minta maaf, Pak. Kamu masih mau apa lagi? Kamu kok sama anak kecil begitu-begitu amat sih? Anak tak terdidik, salah orang tua. Kalau kamu saja sudah semena-mena begini, tingkah laku orang tuamu pasti lebih parah lagi. Jadi, kalau mereka tidak kena getahnya, aku tidak akan tenang. Ini akibat perbuatan mereka sendiri, kamu paham? Pak Shu, aku tahu salah. Aku mau bersujud minta maaf. Kepala Departemen Chang. Mulai hari ini, semua jabatan Kepala Departemen Gao dicopot seluruhnya. Diberhentikan dari Jinglan Group, semua jabatan dan posisinya. Kamu atur ulang, dengar tidak? Ya, Pak Shu. Dan kalian juga? Kalau masih mau dapat uang pesangon, keluarga bertiga ini usir keluar untukku. Tenang saja, Pak Shu. Pasti tugas selesai. Pak Shu, beri kelonggaran dong. Maafkan aku tahu salah. Pak Shu. Aku ini kesurupan setan. Maafkan aku, Pak Shu. Dia masih beruntung. Belum sempat kunaiki seperti kuda. Qingqing sayang, ayah sudah mengusir orang jahatnya. Kali ini kamu harus belajar dengan baik ya, mengerti? Tenang ayah, Qingqing pasti kasih ayah peringkat pertama seangkatan. Biar ayah bangga. Kamu yang bilang ya? Kait kelingking, janji tidak boleh ingkar. Siapa ingkar jadi kura-kura. Pak Shu, selanjutnya apakah perlu saya khususkan untuk Bapak satu ruang kantor? Atau ada hal lain yang perlu saya atur? Tidak usah, nanti aku tidak akan sering kembali ikut campur urusan manajemen. Operasional sehari-hari, serahkan saja padamu. Kalau hasilnya bagus, bagian dividenmu tidak akan sedikit. Terima kasih atas kepercayaan Pak Shu, pasti aku kerjakan dengan baik. Qingqing, istriku, ayo, kita pilih rumah. Oke.
Pilih rumah yang kalian suka. Ayo.